dan itu juga tentunya ada di PT Sri Kandi Jayatama Indonesia. Dan tentunya juga dari produknya itu Bapak Ibu pastinya sudah tidak asing. Sekiranya di sini ada yang sudah bergabung dan ada yang baru, itu tenang saja, kita pasti akan sangat menghantarkan atau bisa dibilang memandu dan juga mengarahkan, tidak akan berjalan sendiri di PT Sri Kandi Jayatama Indonesia. Dan tentunya juga sudah tidak asing ya dengan satu kata yaitu Nutribos, dan pastinya juga dari Nutribos ini semua bisa jadi bos. Nah, termasuk saya, Bapak Ibu sekalian dan semua yang hadir di forum ini itu semua bisa jadi bos, dan pastinya nanti dari dua pembicara spesial kita pada malam hari ini akan memberikan banyak trik and tips kepada Bapak Ibu sekalian terkait dengan insight membangun income dari produk yang sudah digunakan. Lalu ada juga strategi berkembang dari konsumen menjadi pembisnis. Lalu juga sharing pengalaman nyata dari level Ruby dan juga peluang membangun income tambahan yang konsisten. Dan semua itu bisa Bapak Ibu dapatkan di malam hari ini tentunya. Dengan waktu yang semakin malam, itu akan semakin semangat, akan semakin bermanfaat, dan juga bisa Bapak Ibu sembari mencatat juga ya, karena ini pastinya sangat-sangat penting juga. Dan dari Nutribos sendiri Bapak Ibu, saya sebelum kita deep talk ya dengan para pembicara, saya ingin menyampaikan secara singkat bahwa Nutribos ini adalah perusahaan yang network marketing atau multi level marketing yang dimiliki oleh Ibu Dr. Yuvita Ernawati SSI MM, dan pastinya juga Nutribos ini bergerak di bidang wellness dan juga beauty dengan menghadirkan produk-produk kesehatan dan juga kecantikan yang digunakan sehari-hari, sekaligus juga membuka peluang bisnis bagi masyarakat yang ingin memiliki penghasilan tambahan seperti Bapak Ibu sekalian. Dan tentunya juga tidak hanya penghasilan, tetapi juga diri kita sendiri dibuat beauty dan juga sehat natural. Dan semoga kenaturalan saya terpancar ya di wilayah Bapak Ibu sekalian gitu. Dan selanjutnya juga dari produknya ini ya, ini benar-benar tercover kebutuhan seluruh masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan dan juga baik laki maupun juga perempuan. Karena ini juga sudah menjadi sebuah kebutuhan, tidak lagi hanya memenuhi keinginan ya. Karena dari kulit yang sehat dan juga alami, termasuk juga yang bersih, itu pastinya idaman dari siapapun masyarakat di Indonesia. Dan salah satu beberapa produknya itu adalah ada collagen drink Bapak Ibu, itu mengandung 3000 mg kolagen dalam setiap sasetnya. Dan tentunya juga ini telah memiliki ribuan testimoni penggunanya. Bapak Ibu juga bisa nanti kita akan tayangkan gitu ya. Lalu juga ada praktis dikonsumsi sehari-hari gitu untuk membantu menunjang perawatan dari dalam, karena memang kolagen ini bekerja dari dalam diri kita ya Bapak Ibu ya, untuk menutrisi gitu di dalam tubuh kita. Lalu produk yang berikutnya itu ada sunscreen, dan ini juga sudah menjadi sebuah kebutuhan ya, tidak boleh di skip pokoknya. Sudah yang namanya bangun pagi habis facial wash itu sudah harus rutin menggunakan yang namanya sunscreen. Dan sunscreen dari Nutribos ini adalah sunscreen SPF 35++, dan teksturnya itu ringan banget Bapak Ibu, pastinya nyaman, tentu juga kuat untuk melindungi kulit kita semua dari paparan sinar UV yang ya bisa dibilang Indonesia ini benar-benar sangat terik ya Bapak Ibu ya. Terik-terik banget gitu ya. Dan juga dari UVA dan juga UVB, dan sehingga itu juga akan nyaman digunakan untuk sehari-hari. Intinya adalah dari usia berapapun kita nggak boleh skip yang namanya penggunaan sunscreen, jadi itu sudah benar-benar wajib banget. Lalu yang berikutnya adalah ada produk unggulannya yaitu Body Serum 3 in 1. Dan ini juga dalam satu produk Bapak Ibu akan mendapatkan 3 manfaatnya langsung. Jadi nggak cuma 1, 2, tapi langsung 3 ya. Apa aja itu? Yaitu bisa membantu menutrisi kulit. Yang kedua adalah membantu gitu ya melindungi dari paparan sinar UV, dan sekaligus juga dapat sebagai pengganti dari body mist.
Nah, itu Bapak Ibu bisa dapatkan di satu produk dan ini juga memang tidak boleh di-skip ya kalau untuk kulit kita karena wajah sudah, dari dalam juga sudah, dan sekarang kita nutrisi dari luar juga melalui body serum ini. Nah, produk yang berikutnya itu adalah Luxury Rejuvenation Soap. Ini adalah sabun premium dengan perpaduan ekstrak tumbuhan Bapak Ibu dengan ekstrak hewan dan juga membantu merawat dan juga menjaga kelembaban kulit kita. Jadi ini memang ketika mandi gitu ya, ini memang bisa dikatakan sebagai salah satu penguat pelindung kulit kita juga yang memang dari bahan-bahan alami. Nah, yang terakhir Bapak Ibu itu adalah feminim hygiene. Nah, feminim ini juga itu biasanya ya wanita sih ya karena perintilannya banyak banget ya, tapi memang sebuah kebutuhan juga. Nah, ini tersedia dalam bentuk wash dan juga spray untuk membantu menjaga kebersihan dan juga kenyamanan area kewanitaan kita semua dan juga membuat bisa lebih percaya diri dalam aktivitas sehari-hari karena kan kita juga harus harum walaupun itu areal yang memang tidak terlihat dan yang paling penting adalah kesehatannya Bapak Ibu harus sangat-sangat terjaga di area kewanitaan kita. Nah, tentunya selain pada fokus di kualitas produk, Nutribos ini Bapak Ibu juga menghadirkan sistem pembinaan, ada juga mentoring dan juga pengembangan jaringan bisnis bagi para member yang ingin belajar membangun usaha. Dan malam hari ini itu adalah bukti nyata kita memang mementori, memandu dan juga memberikan pembinaan kepada Bapak Ibu yang memang kita tidak lepas sendirian. Itu benar-benar kita akan pandu, kita akan mengkoordinir dan juga memberikan trik-triknya. Jadi Bapak Ibu tidak pusing lagi mikirin cara-caranya karena sudah langsung tinggal action saja, aksi saja ke circle-nya Bapak Ibu, baik di media sosial maupun juga di lingkungan RT, RW, sekolah anak, di pasar segala macamnya, di bisnis-bisnis yang lainnya Bapak Ibu sekalian. Karena tentunya yang hadir di tempat ini bisnisnya tidak cuma satu pastinya saya percaya, pasti masih banyak sekali dari usaha-usaha atau mungkin pekerjaan pokok Bapak Ibu sekalian. Jadi sekali lagi, saya dari, pemandu acara pada hari ini sangat mengucapkan terima kasih karena Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya tengah malam untuk bisa bergabung di sini, kita meningkatkan income bersama-sama dan pastinya juga semua bisa jadi bos, oke? Dan tidak berlama-lama lagi Bapak Ibu, di malam hari ini sudah hadir 2 orang yang memang sudah siap sekali untuk membagikan energinya, pengalamannya, mind mapping atau planningnya yang memang sudah terbukti unggul dan terbukti memang bermanfaat, oleh member-member yang sudah ada sebelumnya. Jadi tinggal sekarang kita akan mendengarkan beliau berdua, yaitu Bapak Maulana Chandra Atmaja dan juga ada Ibu Anita Chandra Dewi yang pastinya sudah siap untuk kita tanya-tanya gitu ya. Dan Bapak Ibu juga tidak kita tutup kemungkinan Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa langsung mengetik di kolom komentar agar tidak lupa gitu ya. Dan juga nanti juga kita akan berikan sesi untuk Bapak Ibu menyampaikan pertanyaannya melalui speaker seperti itu. Dan sebelum lanjut, saya izin memperkenalkan dulu Bapak Maulana Chandra ini adalah salah satu leader gitu ya, yang aktif di Nutribos yang memiliki pengalaman di bisnis konvensional maupun network marketing yang pastinya juga memang sudah tidak diragukan lagi karena memang bisa membuktikan langsung strategi-strateginya itu memang banyak manfaatnya dan sudah dirasakan oleh banyak orang. Dan sebelum aktif membangun jaringan di Nutribos, Bapak Maulana Chandra ini juga pernah menjalankan usaha restoran dan juga beberapa bisnis konvensional lainnya yang tentunya masih berjalan hingga saat ini. Dan melalui konsistensinya, aktivitas sponsoring, lalu juga ada pengembangan tim, beliau berhasil nih membantu atau juga membangun keuntungan itu hampir 50 juta rupiah dari bisnis yang dijalankan bersama Nutribos. Dan pastinya juga kalau Bapak Maulana Chandra bisa, maka saya bisa, Bapak Ibu juga
Pasti bisa. Dan beliau juga dikenal aktif membimbing, jaringan gitu ya, serta membangun sistem kerja tim yang konsisten. Dan pembicara yang kedua itu adalah Ibu Anita Chandra atau kita bisa panggil Mbak Anita, itu merupakan leader perempuan inspiratif di Nutribos yang memang memiliki pengalaman luas di dunia usaha konvensional. Dan Mbak Anita sendiri itu memiliki beberapa usaha dan juga toko yang sudah dijalankan sebelum aktif membangun bisnis network marketing Bapak Ibu sekalian. Dan juga dengan pengalaman yang sudah dimiliki di Nutribos ini termasuk konsistensinya dari Mbak Anita sendiri itu berhasil memperoleh keuntungan hampir 50 juta juga dari Nutribos ini. Dan Mbak Anita juga aktif membagikan pengalaman tentang bagaimana mengembangkan bisnis dengan sistem pembinaan dan juga kerja sama tim. Dan biar nggak saya aja nih suaranya yang terdengar merdu di speaker Bapak Ibu sekalian, tentunya juga kita akan siap untuk mendengarkan suara merdu semangat dan powerful penuh energi dari Bapak Maulana Chandra dan juga Ibu Anita. Langsung aja kita akan dengarkan. Selamat malam Pak Maulana Chandra. Halo, selamat malam kembali Kak Maye. Terima kasih Oke, banyak. selamat malam. Tapi saya boleh koreksi sedikit ya, apakah suaranya bisa lebih didekatkan lagi agar terdengar lebih jelas? Oh, suaranya gimana? Nah, Sudah lebih sekarang baik? baru masuk. Nah, Oh, oke. sekarang. Oke, sekarang sudah masuk. Sudah siap sekali untuk menyapa para bos-bos yang hadir di sini. Boleh dong disapa dulu Pak Maulana Chandra, silakan. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan siapa kita? Nutribos. Nutribos semua bisa jadi bos. Selamat malam Bapak Ibu para mitra usaha Nutribos se-Asia Tenggara yang hadir ke dalam ruangan Zoom meeting pada malam hari ini. Semoga Bapak Ibu semuanya selalu dalam keadaan yang baik, sehat jasmani rohani, bahagia lahir dan batin. Nah, begitu Kak Maye ya. Oke, tentunya sudah siap dengan materinya yang pastinya saya akan cerewet banget nih bertanya kepada, Mas Chandra gitu ya, tentang Nutribos ini yang pastinya kita akan, gemparkan malam hari ini dengan edukasi dan juga mentoring serta pembinaan yang pastinya bermanfaat untuk para bos nih yang lagi chill banget ya mendengarkan kita di malam hari ini. Dan sebelum kita tanya-tanya, dari Mbak Anita, kita akan sapa terlebih dahulu. Selamat malam Mbak Anita. Itu pare bentar, bentar. Halo, selamat malam semua. Kedengeran nggak suaranya Anita ya? Ini jaringannya tuh lagi bermasalah banget dari tadi. Jelas ya? Jelas, tapi Jelas. agak Oke. macet-macet sedikit, tapi semoga lancar sih kita hari ini. Enggak tahu apa, soalnya di sini lagi hujan. Jadi Oke. biasa pakai wifi kayak gitu, pakai paket data juga kok putus-putus kayak gitu. Halo semua, selamat malam, salam kenal. Saya Cece Anita dari Temanggung, Jawa Tengah. Gitu aja. Oke, selamat malam Cece, sudah siap ya dengan Selamat malam. materinya juga pada malam hari ini. Dan tentunya saya bertanyanya bergilir ya, bergilirnya mungkin dari Boleh. nanti saya akan pilih lah ya beberapa pertanyaan yang pastinya ini, biar diketahui juga oleh para bos yang hadir di sini dan tentunya juga dari pertanyaan saya tentunya akan meluas lagi, para bos pasti juga akan bertanya kepada, Mas Chandra dan juga Cici Anita. Nah, untuk mengawali ini ya, tentunya, saya ingin bertanya juga nih, mengenai awal mengenal dari Nutribos ini, itu dari mana dan bagaimana ceritanya bisa bergabung? Silakan Mas Chandra. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Mai yang sudah memandu jalannya Zoom meeting pada malam hari ini. Jadi, kalau ditanya kapan dan bagaimana awal mula saya bergabung di perusahaan SJI ini, ya tentu tidak lain dan tidak bukan adalah invitan langsung dari owner kita tercinta ya, yaitu dokter sekarang. Dr. Yuvita Erlawati, Sarjana Sains dan Master Manajemen. Karena sejatinya sebelum di Nutribos ini, beliau juga sudah memiliki brand produk yang terdahulu dan di situ kita juga sudah kerjasama. Sehingga ketika muncul gagasan ada Nutribos ini,
saya nggak ngambil pusing ya, nggak ngambil pikiran 2-3 kali untuk ikut merapat di kapal Nutribos ini. Why? Mengapa? Karena ya satu hal, bagi saya ketika kita mau bekerja sama, ada salah satu dari 3 prinsip utamanya adalah bergabung dengan siapa. Dan ketika saya tahu ownernya adalah Ibu Yuvita Ernawati, beliau juga sangat berdedikasi tinggi di dunia penjualan langsung di multi level marketing dengan track record produk-produk yang sudah pernah diproduksi itu adalah produk-produk dengan kualitas yang tinggi, maka sepertinya tidak ada alasan lagi untuk tidak mengambil kesempatan ini. Dan alhamdulillah wa syukurillah kita jalan sekarang di Nutribos sudah hampir setengah tahun ya, 6 bulan kita berjalan, dan besar harapannya semakin banyak mitra-mitra usaha Nutribos di Asia Tenggara, dan itu menjawab dari mana dan mengapa Mas San bergabung di Nutribos ini. Saya sudah bisa bersuara lagi. Oke, terima kasih Pak, Mas Chandra gitu ya, tiba-tiba Bapak aja, formal banget ya Bapak ya. Oke. Oke Mas Chandra, jadi memang, kunci utama untuk, pertama itu berarti memang sudah tidak ragu alias percaya, bahkan memang udah nggak pikir 2 kali lagi gitu ya. Karena memang, apa namanya, ya sekali diajak itu udah sekitar 1 detik, 2 detik udah pasti langsung jawabannya yes gitu ya buat join gitu. Nah dari Cece Anita itu gimana ceritanya, Ce? Oke, ini suaranya jelas dulu nggak ya? Ini saya tuh kok harap-harap cemas gitu loh. Takut Sejauh ini udah aman. ngomong tapi ternyata nggak sampai gitu. Ini jelas. Sejauh ini aman. Sejauh ini aman ya. Nanti kalau Oke. misalnya nggak aman, melambaikan ya. Oke. Sama kayak tadi Mas San bilang ya, Anita kenal Nutribos dari mana? Dari ibu. Mana nih ibu-ibu ada ya? Dari Ibu Yuvita. Dari Ibu Yuvita Anita kenal Nutribos, dikasih tahu Nutribos, dan tanpa berpikir panjang juga Anita langsung join gitu. Karena udah kenal track record beliau ya dari bisnis-bisnis sebelumnya. Kalau menciptakan produk emang bagus gitu ya. Pertama bagus, kedua juga pembawaan beliau itu humble gitu, Anita suka. Intinya Anita trust dengan beliau. Jadi ketika beliau menawarkan meeting perdana malam itu ya, beberapa orang, beliau bilang, oh sekian untuk jadi master stokis, sekian. Anita tanpa berpikir panjang, Bu, Anita join ya, udah gitu. Habis itu Anita baru ngomong sama tim, gitu. Jadi karena emang Anita trust dengan beliau, gitu. Oke, dari kepercayaan langsung join dan tadi juga sudah saya sounding di awal, sudah pendapatannya hampir 50 juta ya dari Nutribos ini. Dan tentunya juga dari bisnis Mas Chandra dan juga Cece Anita yang masih jalan, tentunya kan ada bisnis konvensional nih yang seperti saya sampaikan sebelumnya. Itu pertanyaannya adalah masih jalankah hingga saat ini dan bagaimana tuh terkait dengan perjalanannya dalam, bisnis tersebut. Boleh deh Mas Chandra silakan, duet Chandra kita malam hari ini ya. Iya, terima kasih Kak Maya ya. Benar ya, duet Chandra ya, satunya di Jawa Timur, satunya di Jawa Tengah. Nah, kalau ngomongin soal bisnis ya, sedikit cerita kali ya. Jadi saya studinya S1 itu di Kepulauan Riau, di Tanah Rantau, di Tanah Melayu. Jadi dari zaman kuliah saya juga sudah mulai memutar otak gimana caranya mendapatkan penghasilan. Nah, dari situ berangkatnya mulai dari IO dulu. Jadi saya bersama teman-teman kuliahan dulu ngebuat IO, event organizer, yang handle tour guide ya, tour and travel, acara kantor segala macam. Kebetulan kota kami, yaitu Tanjung Pinang, Kepulauan Riau itu berdekatan dengan Singapura dan Malaysia, sehingga banyaklah turis dari Singapura Malaysia yang sering kunjung ke Pulau Bintan, ke Tanjung Pinang, ke Batam begitu ya, sehingga kita yang nge-handle itu. Nah, seiring berjalannya waktu, kalau namanya bisnis atau usaha bisa dikatakan konvensional ya, tetapi kita menawarkan jasa, itu kan kita juga butuh revenue-nya itu agak lama ya. Kalau tidak kita pinter-pinter memberikan service yang terbaik, atau pas nggak lagi ada event gede, ada holiday gitu ya, berarti kan kesempatan untuk mendapatkan tamu atau guest-nya itu lebih kecil. Atau misalkan company, kantor nggak punya event acara ulang tahun kah atau apa, itu kan juga harus pinter-pinter lah mencari acara. Nah, singkat cerita, dari beberapa
tamu yang hadir ke pulau kami waktu itu di Tanjung Pinang ataupun Batam, akhirnya saya kenalan lah dengan salah satu partner yang akhirnya mencoba ekspansi untuk di bisnis konvensional yang real, ya, yang benar-benar konvensional. Apa itu? Saya berkesempatan membuka restoran di Singapura, ya, benar, di Singapura, bukan di Indonesia ya, di Singapura, yaitu di F&B, Food and Beverage, lebih tepatnya di OGS, Original Geprek SG. Jadi kolaborasi masakan Indonesia dan Melayu yang kita sajikan di Singapura. Dan kabar baiknya waktu itu juga sangat bagus responnya. Ya teman-teman, kalau ngecek ya OGS di Singapura itu kita sudah lumayan populer ya saat itu ya. Nah, tetapi kendalanya adalah ketika di bisnis konvensional, saya yang harus turun 100% menghandle bisnis itu. Baik dari pengurusan logistik, promosi, entertain, bahkan sampai ke bidang dapurnya, masaknya, gitu ya, sampai ke keuangannya, kita juga handle sendiri. Saya juga handle sendiri. Kenapa? Karena tidak berbeda dengan di Indonesia. Di Indonesia kita mau meng-hire, kita mau ngajak kerjasama ataupun cari pegawai lah ya yang ngebantu, yang rewang itu kan mudah ya. Tidak harus ada sertifikasi hygiene cost, tidak perlu halal sertifikat, terus kita bisa gaji di bawah UMR gitu ya. Kalau di negeri Singapura kita sangat ketat ya. Kita mau hire pekerja aja, mereka harus punya sertifikat hygiene cost, mereka harus punya salary di bawah, ya rata-ratanya salary-nya segala macam, belum lagi sewa tempatnya mahal. Sehingga apa yang terjadi, bisnis itu kan yang paling enak adalah bisnis yang sudah bisa, yang nantinya akan bisa autopilot. Betul ya Bapak Ibu ya? Autopilot itu posisi di mana kita selaku pemilik atau owner bisnis bisa tetap mendapatkan income dengan catatan bisnis kita terus berjalan tanpa wajib kehadiran kita di bisnis tersebut. Oke ya. Nah, kenapa dulu saya berpikir F&B ataupun bisnis makanan itu menjadi sebuah ladang ya untuk bisnis yang sangat segar? Karena siapa sih yang nggak butuh makan setiap harinya, kan begitu ya? Apalagi kalau kita sudah menciptakan satu resepi ataupun satu resep yang menarik dan enak, dia akan pasti balik lagi dan balik lagi. Gulungannya gede gitu ya. Tapi ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Apalagi saya bikin konvensionalnya di Singapura, negara 1001 peraturan, sehingga banyak sekali lah yang menjadi impiannya saya tidak terrealisasi di situ. Kenapa? Karena sedari dulu saya pengennya itu adalah punya usaha yang bisa autopilot, ya. Dan saat dulu kita pengen punya usaha supaya dapat finansial, benar finansialnya dapat banget ya saat itu ya. Tetapi yang tidak saya dapatkan adalah freedomnya, waktunya, gitu ya. Kalau teman-teman pernah main ke Singapura atau pernah punya kesempatan singgah ke Singapura, sama-sama 24 jam, tapi perputaran waktunya tuh di sana terasa lebih cepat, gitu ya. Terlalu cepat. Bahkan kita kadang-kadang pagi udah ketemu sore, udah ketemu malam aja. Tuh, duitnya dolar SG lumayan gede. Tetapi kepuasan ataupun kebebasan waktunya itu yang agak susahan ya. Lalu ada alasan kedua nih Bapak Ibu, ini nyambung sama Nutribos. Alasan keduanya adalah, Bapak Ibu, dulu itu saya sering sekali bertemu, bahkan dikira adalah salah satu public figure ya gitu ya, dibilang mirip-mirip Afgan gitu ya. Dulu mukanya masih baby face gitu ya. Tapi ketika saya berterjun di dunia F&B, harus ngurus dapur sendiri, harus masak sendiri dan segala macam, ikut masak, ikut prosesnya, maka yang tadinya Afgannya 100 banding 90 jadi 10 banding 100 ya. Kenapa? Karena mukanya akhirnya mulai flek hitam, jerawatan, karena kita masaknya harus di satu pantry gitu. Pantry itu dan dia hanya ada blower, jadi kena minyak, kena asap dan segala macam, akhirnya mukanya hancur. Nah, itu sebetulnya juga alasan yang kuat juga yang akhirnya saya memutuskan, wow, saya nggak bisa kayak gini nih, uangnya dapat, tapi kebebasan finansial sama bentuk tampilan fisiknya jadi lumayan tergerus. Nah, makanya akhirnya saya memutuskan comeback lagi ke Indonesia, bertemu dengan Bu Owner saat itu, dan memang di industri network marketing ini yang sudah saya kenal dari 2014, akhirnya saya memutuskan kembali lagi di jalur bisnis multi level marketing ini. Why? Kenapa? Karena ini resikonya sangat rendah. Saya nggak perlu sewa tempat lagi, saya nggak perlu mikirin logistik lagi, saya hanya fokus dengan apa? Sell. Ya, saya hanya fokus dengan menjual. Apalagi selain daripada sell, yaitu maintenance ya, atau melakukan pendampingan. Jadi fokusnya hanya pada sell and maintenance ya, penjualan dan juga pendampingan. Dan alhamdulillah mitra usahanya Masan, saya juga punya komunitas bisnis namanya One Miracle. Mitra-mitranya sangat luar biasa sekali, kita semuanya bertumbuh bersama,
dengan produk yang disediakan oleh PT SJI, Nutribos ini semuanya semakin luar biasa. Nah, kalau ditanya apakah konvensionalnya masih jalan, sekarang alhamdulillah sudah tidak jalan Kak Maye, tapi masih ada keinginannya saya. Sekarang saya domisili di Madiun, orang rumah saya, Andia juga punya banyak impian usaha konvensional. Semoga dari sini nanti kita bisa merealisasikan impian-impian kami. Begitu. Terima kasih Kak Maye. Oke, terima kasih Mas Chandra yang long story banget ya, walaupun kurang dari 5 menit, tapi real pengalamannya itu ya mainnya udah bulanan tahunan pastinya ya, sampai bisa di titik yang sekarang juga, dan tentunya juga sudah mulai, bukan sudah mulai lagi sih, ternyata memang lebih powerfulnya itu adalah di network marketing ya, dan pastinya juga lebih banyak akan membantu para bos-bos di sini yang untuk bisa mencapai dari penghasilan tambahannya juga melalui Nutribos, dan pastinya juga nanti untuk pertanyaan-pertanyaannya itu saya jadi semakin tertarik, tapi karena kita sudah ada guideline pertanyaan gitu ya, nanti kita akan kulik lagi, atau tentunya nanti Bapak Ibu yang hadir di sini yang ingin bertanya seputaran ceritanya Mas Chandra, itu boleh banget langsung bertanya di kolom komentar ya. Untuk Cici Anita, boleh dong juga berbagi nih, sharing kepada kita semua terkait dengan bisnis konvensionalnya dan sampai bisa di posisi sekarang juga. Silakan Cece. Ya, oke. Tes lagi ya, suaranya jelas? Aman. Jelas, aman. Oke. Nah, kalau ngomongin soal konvensional sampai detik ini, sampai hari ini konvensionalnya Anita jalan, gitu ya, jalan. Karena emang basicnya Anita ini dari keluarga pebisnis semua, dari mami, papi, mama mertua, papa mertua, cici-cici ipar, semua kita tuh pebisnis. Jadi apa ya, ibarat kata hidup Anita tuh dikelilingi dengan orang-orang yang ini owner ini owner ini, jadi pebisnis semua. Jadi sampai detik ini bisnis konvensional Anita masih jalan, dan bahkan Anita sekarang ini memang terus terang lagi merambah bisnis konvensional tapi yang online gitu. Kalau selama ini bisnis konvensional Anita kan offline ya, ketemu orang kayak gitu. Nah, ini Anita lagi merambah bisnis konvensional yang online. Kenapa kok Anita merambah bisnis konvensional yang online? Padahal di bisnis jaringan aja dibilang udah repot gitu ya untuk pembinaan dan sebagainya, karena ada tujuannya. Nah, tujuannya apa itu nanti mungkin Anita bisa jabarin nanti. Itu ada hubungannya. Kenapa kok Anita membangun bisnis konvensional online? Itu nanti ada hubungannya dengan bisnis jaringan. Jadi kalau ngomong soal bisnis konvensional tetap jalan sampai hari ini. Terus Anita juga kesibukannya trading saham. Nah, Anita main saham juga di sini. Kebetulan papinya anak-anakku juga trading saham. Jadi Anita ya kayak ada berguru juga gitu kan, sering tanya-tanya juga gitu. Plus ya sehari-hari Anita kesibukannya selain bisnis konvensional ya bisnis jaringan ini gitu. Gitu sih. Putus kah? Oke, saya juga baru masuk ya. Dan pastinya juga dari Mbak Anita ini memang ya satu sisi memang udah gen bisnis ya, ditambah juga dengan Mbak Anita sendiri memang ada ketertarikan dan memang menemukan banyak keuntungan pastinya, sehingga masih bisa bertahan dan bahkan melesat juga ya sampai di tahun yang sekarang-sekarang ini, yang pastinya dari bisnis-bisnis yang sudah dijalani juga, dan ternyata masih menambah lagi untuk join di Nutribos ini. Nah, menyambung juga karena sudah memilih join dari Mbak Anita, mungkin bisa langsung menjawab juga. Untuk pertama kali masuk ke Nutribos ini itu menjadi konsumen dulu atau memang udah langsung ngejalani bisnisnya aja? Anita ya Kak? Ya, langsung Dari Mbak Anita aja. Oh iya. Anita itu pertama kali ditawarin ibu itu emang di otak Anita itu tipikal yang duit gitu lah, ibarat kata ya, hari gini kita tuh cewek nggak bisa kita tuh terus apa ya, ibarat kata suami ngasih jatah sekian terus kita oke aja, nggak bisa. Anita tipikal orang yang mandiri dari sebelum nikah, dari Anita kuliah, dari Anita ini masih jadi anaknya
papa mama gitu ya. Anita ini tipe orang yang sendiri. Karena ini cerita sedikit ya, Anita tuh dididik dari kecil sama papi, almarhum papinya Anita, bahwa kalau manggil Anita tuh Nduk, Nok gitu ya. Nok, kamu tuh kalau pengen apa-apa, dari kecil Anita dibiasain seperti itu. Kalau kamu pengen apa-apa, kamu itu dikasih Tuhan tangan, wajah, badan itu sehat. Kamu kalau pengen apa-apa, kamu harus berusaha sendiri. Dari Anita sekolah itu, Anita tuh kalau pengen beli sesuatu waktu itu zaman SMP atau SMA Anita lupa. Kalau yang angkatannya Anita mungkin inget ya, zamannya Meteor Garden. Ayo siapa yang nikmati zaman Meteor Garden ya? Itu kan kita ngumpulin majalahnya, aksesorisnya. Itu tuh kan uang dulu lumayan banget ya. Itu dari situ tuh Anita disuruh papi, kamu kalau pengen seperti ini kan Anita mesti minta gitu ya. Papi selalu ngajari, kamu kalau pengen barang ini, kamu harus kerja. Kamu harus berusaha. Terus Anita mikir lah, tapi Anita kan masih sekolah gitu kan. Yang lain aja minta kok. Kok papi kok jahat banget, pikir Anita tuh gitu kok. Orang tua Anita tuh kok jahat banget gitu. Kamu harus kerja gitu. Nah, dari situ Anita berpikir, ya apa ya? Anita tuh pengen banget punya kayak teman-teman gitu. Jadi dari SMA itu Anita sudah jualan makanan yang bungkusin memang mama Anita gitu ya. Anita jual di sekolah waktu zaman istirahat. Jadi teman-temannya Anita yang beli nih apa cemilan gitu, terus uangnya Anita beliin buat sesuatu. Jadi buat koleksi Meteor Garden. Dari hal kecil itu papi selalu ngajarin Anita bahwa kamu kalau pengen sesuatu jangan minta, tapi kamu harus usaha. Papi selalu ngajarin anak-anaknya dari kecil seperti itu. Makanya sampai besar sekarang, Anita ini tipikal orang yang nggak mau minta. Kalau mau minta itu kayak, aduh gimana ya, kayak kemarin itu chatan sama ibu, kayak, Bu, aku minta misalkan ini kayak nggak bisa gitu loh, nggak bisa. Karena Anita terbiasa dari papi mami bahwa kamu kalau pengen apa-apa, sesuatu apa-apa, kamu kerja. Selama Tuhan masih ngasih kamu nafas, sehat, apa, kamu kerja. Jangan pernah minta, kerja. Kalau Anita sampai ini, bahwa Anita, ibu begini Anita tanya dulu produknya apa, kan tetap ujung tombak itu produk ya. Anita selalu ketika bisnis ditawarkan, Anita lihat dulu produknya. Ini produk bisa nggak ini kejual? Ini produk bisa nggak ini serap gitu. Ketika ibu cerita nanti konsepnya seperti ini, bla bla bla, Anita langsung di situ bukan ke konsumennya tapi ke ini peluang nih, ini peluang yang ini gitu. Apalagi sudah tahu track recordnya ibu ya udah Anita langsung join. Jadi setiap apapun yang datang ke Anita selalu melihatnya dari produk dulu. Ini bisa nggak aku bawain? Ini bisa nggak terjual? Ini kira-kira marketnya gimana? Anita pasti langsung seperti itu. Kalau ini bagus, oke, hajar. Jadi selalu seperti itu. Tapi tetap menggunakan ya. Jadi bisnis tapi juga tetap kita menggunakan gitu loh. Jadi gak cuma bisnis saja, tapi kita juga harus menggunakan produknya. Dan kebetulan Anita cocok sama produknya ibu. Dari bisnis-bisnis sebelumnya, cocok lah. Kalau yang buatannya ibu tuh Anita selalu cocok. Kayak gitu. Gitu sih, Kak. Oke, jadi memang udah nggak pikir satu sisi, nggak pikir panjang penggunaan produk. Tidak juga sudah benar-benar yakin banget dengan ikut terjun dalam bisnis ini gitu ya. Yakin. Anita tipikal yang ketika melihat suatu peluang, kalau Anita yakin, ya udah gas. Tapi kalau dari awal Anita tuh nggak ada feel, nggak yakin, ya mau dibujuk rayu seperti apa, enggak. Jadi Anita tipikal yang seperti itu. Kalau udah ada gitu. Ininya ya. Apa sih namanya? Guideline hidupnya udah nggak mau buang-buang waktu lagi, jadi udah jelas-jelas aja gitu ya. Ya betul. Kalau misalnya nggak yakin, mau dikasih apapun, ibarat kata dikasih emas, dikasih apa, karena Anita tipikal yang bukan kenapa-napa, aku bisa cari sendiri gitu loh. Kamu nggak usah maksa aku, kalau aku mau aku akan join, tapi kalau aku nggak mau dipaksa seperti apapun Anita tidak akan pernah mau, kayak gitu. Tapi kalau sama ibu Anita mau. Iya. Oke, ini emang udah bisa dibilang apalagi muda, terus juga memang udah biasa di bisnis, jadi pasti selektif banget lah untuk memilih bisnis ya. Dan sampai hari ini masih bertahan, memang terbukti memang mendapatkan manfaat yang luar biasa dari bisnis ini. Nah, kalau dari Mas Chandra itu gimana tuh waktu diajak itu coba-coba dulu lah, ternyata cocok baru join, atau memang kayak ini emang peluang sih gitu, walaupun
waktu itu juga kan habis menjalankan bisnis konvensional juga kan, jadi langsung mengambil alih untuk join ini apa gimana? Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Kak Mai ya. Tapi sebelumnya saya juga mau memberikan pertanyaan yang sama kepada para peserta Zoom meeting ya, teman-teman semua para mitra usaha Nutribos. Gimana kalau Bapak Ibu semuanya join di Nutribos itu karena pakai produknya dulu atau karena bisnisnya? Silakan tinggalkan di dalam kolom komentar. Coba tuliskan di dalam kolom komentar ya. Saya juga pengen dong tahu pengalamannya teman-teman itu dari apa nih? Dari produknya dulu sebagai konsumen cocok atau memang dari sistem bagi hasil bisnisnya? Coba nih, keduanya katanya Kak Siti Fadila. Cuma satu yang bertulis karena bisnis dan produknya, ownernya semuanya Mas nih sama dia ya. Produk dan bisnisnya. Pertama produk gitu ya. Nah, soalnya pengen glow up sama cuannya menggoda tuh. Nah, produk dan bisnisnya dong, produk dan bisnisnya ya. Nah, jadi rata-rata produk dulu baru bisnisnya. Oke, saya coba menjawab ya. Jadi, berbeda dengan Kak Anita yang memang sudah dikelilingi oleh orang-orang ataupun circle-nya sebagai pembisnis, saya berbeda Kak Mayi. Kenapa? Karena dari keluarga saya itu nggak ada yang bisnisan. Bapak pegawai negeri, ibu rumah tangga, begitu ya. Jadi memang jauh dari dunia bisnis. Tetapi saya punya banyak rekanan, punya banyak teman yang orang tuanya adalah pengusaha. Dan saya tengok anak orang pengusaha itu kok enak-enak sekali gitu ya. Secara apa ya, secara finansial, secara apa ya, saya lihatnya metode pembelajarannya ataupun metode pendampingannya itu bagus. Nah, makanya saya sedari kecil itu pingin jadi entrepreneur. Tapi kendalanya adalah saya tidak memiliki akses untuk ke situ. Ya, saya nggak punya warisan, saya tidak punya mentor di dalam dunia bisnis konvensional begitu ya, nggak punya keluarga yang ayo dong kamu di-push di bisnis gitu ya, nggak. Dan mungkin sebagian daripada teman-teman Nutribos juga ada yang seperti Masan gitu ya, keluarganya nggak ada yang bisnisan nih, tapi punya impian pengen punya bisnis. Nah, jadi kalau ditanya apakah saya konsumen dulu atau produknya, jawabannya adalah tentu saya mempertimbangkan pertama adalah produk. Why? Kenapa lagi ya? Karena saya yakini produk itu punya mulutnya sendiri. Oke? Orang membeli itu bukan karena produknya, tapi orang membeli karena siapa yang menawarkan. Bisa jadi kalau saya nawarin sama Kak Maye pun, Kak Maye mau nih beli produknya. Tetapi ketika sudah sekedar membeli, tanpa kualitas produk yang beriringan bagus, maka Kak Maye hanya sebagai pembeli saja, ya, dan tidak mungkin akan kembali lagi untuk membeli produk tersebut. Tetapi ketika yang sudah saya tawarkan, mungkin karena kedekatan kita kenal, lalu saya bisa menjelaskan dengan baik dan menarik, ya Kak Maya mau beli. Sudah sampai di rumah, Kak Maya sudah lupa sama Mas Chan. Ya mungkin beli karena nggak enak, beli karena mulutnya Mas Chan ini adalah mulut beracun yang positif, begitu ya, bisa ngejual. Tapi ketika Kak Maya pulang, terus pakai produknya, tok ngerasa manfaatnya, Kak Maye tanpa saya follow up pun biasanya akan mencari lagi produk yang sudah saya tawarkan. Gitu. Jadi kalau ditanya apakah jalanin bisnisnya atau produknya, saya mempertimbangkan pertama faktor daripada produknya. Apakah produknya ini diiringi dengan kualitas dan saya juga tahu bisa menjual kemana ataupun saya bisa melemparkan produk itu kemana. Yang kedua tentu tidak munafik adalah sistem bagi hasilnya. Lagi-lagi, kenapa multi level marketing? Karena Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu sebagai tanpa mendiskreditkan ya, bekerja 9 to 5 ya dari jam 9 sampai jam 5 sore atau bahkan overtime kerja lembur begitu ya, kita sudah punya takaran gaji sekian-sekian, misalkan UMR atau di bawah UMR begitu ya. Maka sebetulnya kita bisa ngetakar tuh dalam 1 tahun Bapak Ibu bisa mendapatkan berapa nih income-nya dan berapa profitnya gitu ya, berapa income yang didapatkan, kepotong lagi dengan kebutuhan, berapa sih bisa nabungkan begitu ya. Nah, saya salah satu tipikal orang yang cukup suka dengan resiko, sehingga saya menjalankan bisnis network marketing. Kenapa? Karena di network marketing itu mungkin sebulan 2 bulan di awal belum kelihatan betul tuh hasilnya. Tapi ketika teman-teman bisa menjalankan dengan baik, dengan konsisten, dengan jalan yang benar, maka bisa jadi di bulan ketiga itu bisa mengcover penghasilan Bapak Ibu di bulan pertama dan bulan kedua, dan di bulan keempat bahkan bisa berkali-kali lipat. Kan mungkin Bapak Ibu juga sudah punya gambaran ya,
upline leader-nya Bapak Ibu, orang yang mengenalkan bisnis ini kepada Bapak Ibu, mereka dapetin hasil dari bisnis MLM itu nggak lagi ngomongin ratusan ribu, nggak lagi ngomongin jutaan ya. Mereka ngomongnya adalah puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran dalam waktu yang secara rasio itu jauh lebih singkat dibandingkan dengan para pekerja yang mereka menukarkan tenaga dan waktunya untuk bekerja kantoran. Begitu. Jadi pertimbangannya adalah produknya, setelah itu sistem bisnisnya. Begitu Kak Maye. Oke, kalau dari produk juga udah terbukti banget ya, glow banget Mas Chan. Oke, pastinya juga dari nggak cuman ngomong aja ya, tapi emang ada bukti nyata memang terkait dengan penggunaan produk dan tentunya juga dari menjalankan bisnis ini tadi juga di awal sudah saya sampaikan bahwa pendapatan yang dihasilkan itu sudah 50 juta. Dan menyambung juga nih Mas Chan untuk awalnya memang produk dan juga beberapa bos nih yang ada di kolom chat juga pada berkomentar produk. Nah, spesial nih untuk Mas Chan, produk unggulannya apa dan kenapa? Silakan. Oke, produk unggulannya apa dan kenapa ya? Ada 5 produk dari Nutribos yang sudah dirilis sampai dengan detik hari ini. Dan kebetulan sekali, 5-limanya saya gunakan gitu ya. Nah, ngomongin dari apa? Ngomongin dari kebutuhan. Karena produk itu kan diciptakan untuk menyelesaikan solusi. Kebetulan solusinya ada di diri saya semuanya, masalahnya ada di diri saya semua tuh Kak Maye. Pertama, seperti yang tadi saya sampaikan, saya punya kendala itu ada flek-flek hitam bekas dari kegiatan saya FMB ya, masak dulu di dapur itu masih ada tuh flek-flek hitamnya. Ya masih kelihatan lah ya mungkin ya. Kerut-kerut wajahnya selain daripada itu juga usia yang sudah terus bertambah. Maka saya butuh sabun wash ya, sabun untuk wajah yang itu tidak kering tapi juga bisa membantu melembabkan dan mencerahkan. Kalau putih kan relatif ya, tapi minimal mencerahkan deh dan memudarkan flek-flek hitam. Jadi sabunnya saya gunakan. Itu sangat paten punya lah kalau orang Melayu cakap, mantap betul gitu ya. Nah, kenapa? Karena sabun kita Nutribos ini dia digunakan itu tidak bikin kering, ya melembabkan dan juga mencerahkan. Jadi enak banget lah kerasa. Habis itu saya ngerasa bahwasanya saya serasa 5-7 tahun lebih muda ya gitu. Yang kedua adalah produknya sunscreen Bapak Ibu. Salah satu alasan terbesar banyak orang di Indonesia memiliki flek hitam, kerutan atau bahkan bintik-bintik hitam gitu ya, itu karena paparan sinar matahari yang sangat luar biasa panas di Indonesia. Ya di iklim tropis seperti ini panasnya kan semakin menyengat ya. Apalagi di Bali tuh ya, Bali panasnya luar biasa. Di Madiun aja panas. Nah, makanya sunscreen itu selalu saya gunakan juga satu untuk melindung atau screen protector di area wajah dari UVI dan UVB. Yang kedua, sunscreen yang Nutribos itu berbeza. Kenapa? Karena dipakai cowok seperti saya pun, dia tidak terlalu dempul gitu ya. Dia dipakai tipis saja, ringan, tapi kuat untuk melindungi. Itu yang bikin saya happy ya, menggunakan sunscreen Nutribos. Yang ketiga apa? Body serumnya. Teman-teman, body serum itu kan salah satu fungsinya adalah bikin kita nggak busiken ya. Busiken itu kalau ditarik gini, putih-putih gitu ya. Nah, makanya saya gunakan itu. Saya gunakan itu baik di tangan, di leher ya, di kaki juga gitu ya. Sehingga saya dulu sempat gede banget badannya. Sekarang sudah lumayan susut walaupun masih terlihat gede ya. Satu layar ini ya Kak Maya ya. Ada mungkin scratch-scratch ya. Itu yang juga terbantu banget agak pudar ya dengan menggunakan body serum daripada Nutribos. Lalu feminine hygiene. Feminine hygiene ini memang saya tidak menggunakan, tapi yang menggunakan orang rumah dan saya ikut menikmati. Nah, saya yakin para mitra usaha Nutribos juga sudah pada paham bagaimana cara Mas menikmatinya. Nah, yang terakhir adalah kolagen. Kolagen juga saya gunakan, Kak Maye. Kenapa? Karena saya ini punya testimoni pribadi sendiri. Saya suka dan gemar bermain olahraga basket. 1 tahun kebelakangan ini saya sangat jarang main basket karena saya punya cedera di lutut. Ya, di situ ada ligamennya yang koyak sedikit. Sehingga saya kalau mau loncat tuh pasti sakit. Nah, ketika ada produk kolagen ini, saya rutin konsumsi sehari 2 kali, begitu ya. Alhamdulillah nih, udah lumayan bisa buat main basket lagi, untuk loncat udah nggak begitu sakit lagi, karena kolagen itu kan sebagai lem perekat sendi-sendi kita. Jadinya, ya ini real testimoni ya, jadinya ini yang menjadi salah satu ketagihan yang positif, yaitu minuman kolagen. Begitu Kak Maya. Oke, terima kasih banyak sebagai pengguna gitu yang pastinya
sampai bingung ya mau pilih salah satu pun karena memang, sudah membuktikan atau merasakan langsung dari manfaatnya. Dan Cici Anita apakah masih di forum ini? Masih ya. Oke, kalau dari, Mbak Anita sendiri itu bagaimana untuk, produk yang pastinya kan tadi juga sudah dikatakan kalau sudah menggunakan, itu yang paling unggulan itu yang mana nih kira-kira? Sampai buat dari kamera saya emang glowing banget sih ya dan mudah juga gitu kan. Ternyata sudah merit juga kan, jadi ternyata, penggunaan dari produk itu bermanfaat atau berkhasiat. Nah, itu tuh apa saja yang sudah digunakan? Atau yang paling unggulan dan kenapa? Kak, tes lagi ya. Masuk nggak ya suaranya? Aman, Ini dari tadi lanjut. putus-putus. Tes suara Anita masuk? Masuk. Oh aman. Oh iya. Akan. Kalau dari Anita, kalau ngomongin soal produk, terus terang pakai semua ya produknya. Cuman tadi kalau dari pertanyaan Kak Maya, yang mana gitu kan ya? Berarti kan dari semua produk itu pasti ada yang satu atau dua yang benar-benar kita suka banget gitu ya, suka banget. Bahkan ketika kita promo ke orang lain itu pasti produk itu yang kita unggulkan gitu. Nah kalau Anita, overall produknya Bu Yuvita bagus semua. Dengan harga segitu, kualitas segitu itu luar biasa banget menurut Anita ya. Itu bagus banget, udah top banget gitu. Tapi untuk produk yang paling Anita suka, pasti mitra-mitra Anita juga paham Anita mau ngomong apa ini. Yang pertama itu sunscreennya Nutriboss. Itu udah bagus banget, ringan, terus bikin kulit glowing gitu. Jadi kalau sehari-hari Anita cuma pakai sunscreen aja ya. Ini aja karena di Zoom jadi agak dandan sedikit. Kalau sehari-hari hanya pakai sunscreen aja gitu. Terus yang produk selanjutnya itu yang Anita suka adalah pasti Sakina. Itu buat Anita apa ya, the best banget Sakina itu karena terus terang Anitanya udah habis 9 box tuh ya Mbak ya. 9 box itu teman-teman. 9 box itu Anita udah habis. Ini mungkin mau buka box ke-10 gitu. Jadi perubahan yang Anita rasakan tuh benar-benar luar biasa banget di Sakina ini. Yang pertama banget tuh ya di rambut ini. Rambut Anita tuh sebelum minum Sakina itu, jadi beberapa tahun lalu itu Anita pernah pegang satu brand kolagen. Itu bagus, memang dia bagus ya. Dari stem cell apple gitu. Itu Anita minum memang juga nggak rontok gitu loh. Bolak-balik ganti sampo, begitu kenal kolagen itu sekian waktu minum nggak rontok. Ternyata perusahaannya tutup. Anita ganti lagi kolagen dari yang murah, dari yang harga 35.000, dari yang harga 100-an ribu, gonta-ganti, tetap aja masih rontok. Sampai beli sampo, hair tonic, ditawari sampo macam-macam dari yang murah, dari yang mahal, nggak ada yang cocok. Makanya begitu ibu bilang, nanti kita mau lonceng kolagen dengan sekian miligram. Nah, Anita langsung, ini dia nih, beneran. Anita pakai, dan ini box ke-9 ya teman-teman. Jadi rambut Anita ini bener-bener sekarang kalau rontok paling cuma 1-2 helai. Itu pun karena Anita tarik-tarik. Tadinya itu tidur gini aja, bangun tidur tuh kayak udah rontok di bantal. Apalagi kalau keramas gitu tuh kadang sampai takut gitu loh, karena rontoknya tuh banyak banget gitu. Nah setelah minum Sakina ini benar-benar rontoknya tuh berkurang jauh banget, 90% lah Anita bilang. Jadi kalau ada mitra Anita atau Anita ketemu orang, dia bilang ngeluh rambutnya rontok, stop, gonta-ganti sampo. Buang-buang duit kan, gonta-ganti sampo, beli hair tonic macam-macam, stop. Mendingan asupan kolagennya aja yang dipenuhin gitu. Pasti ngefek, apalagi kalau pakai Sakina. Jadi 2 produk yang Anita paling suka adalah sunscreen dan Sakina. Itu. Tapi overall semua suka ya, tapi yang paling suka 2 itu. Oke, dan memang terpancar sih ya dari layar saya ini, dari rambutnya, terus juga dari, face-nya juga, itu memang, hasil dari penggunaan produk Nutriboss. Dan tentunya juga tadi sudah Mbak Anita sharing kalau sudah mendapatkan keuntungan ya dari perusahaan ini, itu boleh dibagikan dengan singkat mulai kapan, sudah merasakan, income tersebut? Mulai kapan? Ini Anita ini terus terang kalau ngomong ini ya, to the point aja ya, nggak mau yang terlalu gini.
Jadi mulai merasakan income mulai kapan? Ya mulai sejak pertama join, Mbak. Sejak hari pertama join, inputan langsung merasakan income ya, kayak gitu. Jadi nggak butuh waktu lama karena memang produknya bagus, duplikasinya juga puji syukur bagus. Jadi ketika pertama kali launching, kita mulai start gitu ya, detik itu juga mulai Anita merasakan yang namanya income dari Nutribos sampai hari ini. Oke, mulai merasakan juga karena sudah langsung di publish juga ya, sudah langsung disebarkan, sudah langsung Ya, dicari betul. beberapa Betul. rekan-rekan memang, jadi sudah Betul, merasakan ya, langsung ya gitu. betul, betul. Oke, kalau dari Mas Chan itu bagaimana nih awal karirnya gitu kan untuk Nutribosnya untuk benar-benar merasakan income ini? Nah, kurang lebih sama seperti Kak Anita. Kenapa? Karena memang di sistem network marketing itu yang bikin berbeda. Soalnya di sini kita ada bonus sponsor dan juga bonus pasangan. Sponsor itu apabila kita melakukan penjualan secara langsung minimal satu paket. Jadi kita sudah langsung dapat bonus sponsor itu tadi, dan bonus sponsor itu masuk ke akun kita sudah bisa kita langsung WD begitu ya. Sehingga memang komisinya tuh cepet ya, nggak harus nunggu sebulan kerja baru bisa komisian, enggak. Tapi di hari yang sama, apabila kita mau langsung menjalankan bisnisnya ya, menawarkan dengan per paket usahanya, maka kita juga langsung dapetin komisi yang kita hasilkan. Nah, kalau ditanyakan gimana dengan Mas Chan, ya sama, karena sebelum kita up ya di media sosial secara umum, saya juga sudah mulai menginformasikan kepada beberapa rekanan saya dan semuanya responnya positif. Jadi ketika di hari pertama aktivasi itu udah langsung rame mitra usahanya, dan dari situ juga sudah langsung dapat komisinya. Begitu Kak Maya. Oke, dan sampai hari ini pastinya selalu meningkat ya. Dan untuk dari para bos nih yang sudah hadir di sini, yang tentunya semua bisa jadi bos, silakan untuk bisa mengutarakan pertanyaannya di kolom komentar. Sekiranya yang ingin ditanyakan kepada Cici Anita dan juga Mas Chandra terkait dengan produk ini, tentunya juga bagaimana strategi atau mungkin pengalaman, termasuk juga apa mungkin yang tadi terlewat yang disampaikan, boleh banget dong tolong di-chat di kolom komentar ya, terkait dengan pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Kita benar-benar menunggu banget nih untuk bisa kita glow up bareng, bisa growth bareng juga, dan tentunya menambah income dari kita semuanya. Silakan bagi yang ingin bertanya, apapun itu seputar dari Nutribos dan juga terkait dengan peningkatan income, karena pada malam hari ini kita harus menyatakan gitu kan ya, dan membuktikan juga bahwa setelah dari sesi ini Bapak Ibu siap untuk mendapatkan pendapatan income tersebut. Dan tentunya juga agar tidak terlewat momen yang penting ini untuk kita bisa sharing atau berbagi dari Mas Chan dan juga Mbak Anita yang sudah merasakan langsung dan mendapatkan income-nya langsung. Nah, ini nih dari Mas Fanzi bertanya, mau nanya kepada Cece Anita, itu bagaimana cara menjaga semangat tim versinya Cece Anita? Gimana itu, Ce? Berbagi dong, silakan. Itu pertanyaan dari Besti. Ini bentar. Oh, oke ya Mbak suaranya, Mbak Maya oke ya suaranya, oke. Halo Pak Fansi, itu bestinya Anita tuh, salah satu teman seperjuangan. Agak gimana ya? Ini yang tanya suhu loh ini loh. Yang tanya suhu loh ini loh. Kalau Anita, cara Anita untuk menjaga tim biar semangat, sebenarnya semangat itu kan menular ya. Setuju ya teman-teman, semangat itu menular. Tim itu melihat kalau leadernya semangat, leadernya on fire, leadernya ibarat kata ceriwis, berapi-api, biasanya tim itu ngikut gitu ya, tim itu ngikut. Tapi kalau tim itu melihat leadernya tuh lagi ada masalah, lagi ogah-ogahan, lagi males-malesan, biasanya tuh apa ya, kayak tertransfer gitu. Tim itu bisa membaca, mereka tuh pinter gitu loh, membaca gerak-gerik leadernya, membaca ini leaderku tuh lagi ngapain, lagi semangat, on fire, atau lagi galau, atau tim itu ini membaca gitu. Nah, jadi biasanya Anita untuk menjaga tim itu biar semangat gimana? Biasanya satu dari kitanya dulu ya. Kadang Anita tuh namanya manusia, Anita nggak mau menampik, nggak mau aduh, aku selalu kuat, enggak. Namanya di sini semua pasti
pernah ya, up and down itu pernah, pasti itu ya, dalam hidup itu nggak mungkin impossible banget kalau kita tuh terus semangat, terus nggak mungkin. Namanya di bisnis pun Anita juga seperti itu, kadang down ada gitu, tapi gimana caranya kita itu sebagai leader, walaupun sedown-downnya kita, selagi nggak semangat, mungkin lagi ada problem apapun, bantal dan guling kita itu saksinya aja. Tapi di depan tim kita tuh tetap hehehe gitu aja. Jadi tetap apa ya, tetap ceria, tetap semangat. Untuk jaga semangat tim, kadang Anita juga kasih tim tuh challenge-challenge kecil gitu, atau apresiasi kecil gitu. Jadi tim tuh kayak merasa, oh leader aku tuh perhatian dengan aku, leader aku tuh care dengan aku. Biasanya Cece kayak gitu. Jadi misalnya hal kecil, contoh hal kecil ya, ada yang ulang tahun, tim Anita ada yang ulang tahun gitu. Anita kenal, Anita dekat gitu. Walaupun dia bukan line satu Anita, selamat ulang tahun ya, kasih hadiah. Nah, Anita biasa seperti itu. Jadi hal-hal kecil yang mungkin bukan harus mahal, enggak, tapi perhatian kita ke tim. Itu aja sih kadang Anita untuk menjaga semangat tim. Gitu aja. Terus jangan diperlihatkan ke tim kalau kita misalnya lagi sedih, lagi bete, lagi nggak semangat, itu jangan jangan diperlihatkan. Biar yang tahu bantal dan guling kita aja. Kalau kita lagi down, lagi apa, atau mungkin kita ceritanya ke ibu atau ke mentor kita gitu. Jadi biarkan tim kita tuh taunya, oh kita ini fine aja gitu. Ayo semangat gitu. Gitu aja sih. Kalau untuk jaga semangat tim itu kadang kasih challenge kecil, terus kasih reward kecil ya, apresiasi ke tim gitu aja. Bahwa kita tuh care, kita tuh peduli gitu. Itu dari Anita. Oke, kelihatan banget ya dari pembawaannya juga, itu pastinya kalau ketemu secara offline nih, pasti, vibrasinya dapat banget semangatnya sama Cici Anita pastinya nih, para timnya. Karena online aja udah kerasa banget nih memang, membawa keceriaan, terus juga semangat dan juga bisa membangun, keluarga di tim tersebut. Nah, kalau dari terima kasih Mbak Anita atas jawabannya juga. Dan ini nih untuk, Mas Chan mungkin ya, bisa tolong dibantu menjawab untuk pertanyaan dari, Mas Benyamin. Ini adalah apakah kelima jenis produk di Collagen Boss, mungkin maksudnya di NutriBoss ya, sama semua harganya per paket? Maaf saya member baru. Silakan Mas Chan. Oke, betul sekali. Jadi di NutriBoss kita per paketnya di 250.000 untuk di plan regulernya. Di kolagen Sakinah dari 250.000 itu kita nanti dapat 10 saset atau 10 kali bisa dikonsumsi begitu ya. Untuk setiap sasetnya kita ada 15 gram ya di kolagen Sakinah. Tapi juga ada informasi terbaru yaitu ada plan ultimate teman-teman ya. Itu nilainya 500.000. Nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan 2 paket produk. Ya bisa di-mix ya, tapi kalau misalkan mau diambil satu jenis produk juga boleh. Misalkan kolagennya di plan ultimate itu nanti dapatnya 2 box. Satu boxnya berisi 10 saset begitu. Nanti dia juga sudah ada box kecil-kecilnya per 5 boxnya, per 2 box. Di box kecil ya, box kecilnya itu nanti ada per 5 saset. Kenapa didesain sedemikian? Karena perusahaan selalu mengedepankan kebutuhan para mitra usaha NutriBoss. Kenapa? Karena supaya nanti misalkan teman-teman menjualnya secara retail atau eceran, itu memudahkan lagi. Ada yang bisa jualan per satu sasetnya, ada yang bisa menawarkan per satu box kecil isinya 5 saset, ada juga yang menawarkan per paket usaha yaitu 250.000 atau per paket ultimate 500.000 dapatnya 2 paket. Begitu, Kak Maye. Oke, semoga jelas ya Mas Benyamin atas jawaban dari Mas Chandra juga. Tentunya tinggal langsung untuk mempraktekkan karena sudah tahu produknya juga, harganya juga, tinggal langsung action gitu ya. Dan ini juga dari kita lanjut ya, dari Mas Marianto ini poinnya adalah bagaimana cara menjaga mood agar tetap konsisten nih di bisnis. Karena dari Mas Mariantonya ada sedikit kendala yaitu susah mencari member tetapi hanya bisa jualan dan juga memakai produk. Dari Cici Anita bagaimana nih trik and tipsnya agar bisa tetap mood dan juga konsisten di bisnis ini dengan kendala yang sudah disebutkan tadi? Oke, ini nge-lag sepertinya. Aman? Cici Anita?
Oke, di-unmute dulu. Atau langsung aja, Mas Chan, boleh deh berbagi dulu sambil menunggu. Oke, boleh ya. Ini dari Bunda Kaninya ya ternyata ya. Dengan akun Zoom-nya adalah Marianto ya. Oke, saya ulang lagi ya. Izin untuk membacakan pertanyaannya adalah beliau ini susah mencari member, tetapi hanya bisa melakukan penjualan produk secara ecel. Oke, sebetulnya itu sudah menjadi poin plus. Kenapa? Karena pada dasarnya kita memang jualan. Ya, jualannya bisa dengan dua cara, yaitu menjual produk secara retail dan juga menjual per satu paket atau menjalankan sistemnya. Nah, bagaimana kalau hanya bisa menjual retailnya? Ya nggak apa-apa. Nanti pinnya di mana? Bisa digunakan untuk menambah tokonya, gunakan Nia. Kalau ditanya bagaimana caranya untuk menjaga semangat, teman-teman, ini saya juga mau sharing juga tentang kenapa banyak para penggiat network marketing yang akhirnya muntaber ya, mundur tanpa berita, atau merasa bahwasanya dirinya tidak berjodoh dengan usaha network marketing ini. Kendalanya adalah tidak adanya pertumbuhan orang baru di Bapak Ibu semuanya, baik itu sponsoring pribadi atau di tim pengembangannya Bapak Ibu. Oke ya, kata kuncinya adalah tidak ada pertumbuhan orang baru. Kenapa? Karena ketika tidak ada pertumbuhan orang baru, tidak ada sponsorisasi, baik itu sponsorisasi pribadi ataupun sponsorisasi timnya yang Bapak Ibu pandu, maka tidak ada perkembangan jaringan. Tidak ada pertumbuhan, maka sama dengan tidak menghasilkan komisi. Apa yang membedakan usaha konvensional dengan network marketing adalah usaha konvensional Anda menjual, Anda dapat hasil. Anda tidak menjual, Anda tidak dapat hasil. Usaha network marketing yang membedakan adalah Anda menjual, Anda dapat hasil. Anda belum menjual, tidak menutup kemungkinan Anda juga tetap dapat hasil. Dari mana? Dari perkembangan tim yang sudah Anda bina, yang sudah Anda bangun. Maka kata kuncinya silahkan pastikan untuk bisa menghasilkan pertumbuhan orang baru di tim jaringannya Bapak Ibu. Lebih baik lagi dengan sponsori pribadi. Kalau Bapak Ibu misal merasa belum ada sponsoring pribadi, Bapak Ibu bisa memfasilitasi atau menjadi jembatan kepada para mitra usahanya Bapak Ibu untuk bisa menghasilkan orang baru atau sponsori pribadi. Karena di lapangannya, saya mungkin punya mitra yang seperti Ibu Kania ini ya. Saya punya mitra itu yang pinter banget jualan offline. Ya, retailnya tuh pinter banget. Tetapi memang punya kendala di pendampingan. Karena apa? Jualan offline itu lelah ya Bapak Ibu ya. Bener gak? Ya Bapak Ibu harus keluar rumah, belum lagi harus ketemu sinar matahari, ketemu orang, itu kan tenaganya terkuras ya. Jadi nggak punya waktu untuk melakukan pendampingan orang-orang yang sudah menjadi membernya. Nah, itulah kenapa Bapak Ibu perlu namanya tim. Ya, tim itu siapa? Upline leader-nya Bapak Ibu. Biasanya upline leader Bapak Ibu itu sudah memiliki grup pendampingannya masing-masing dan nanti berkerucut lagi di Zoom nasional seperti ini. Ini kan lintas daripada tim ya. Ada timnya Mas Chan, ada timnya Kak Anita, ada timnya Mbak Andia, ada timnya siapa? Mak Dia, Mami Linza, ada juga Mas Fanji. Ini adalah lintas tim. Tapi setidaknya ketika Bapak Ibu pinternya di jualan doang, jangan sungkan untuk minta bantuan daripada tim leadernya Bapak Ibu untuk mendampingi mitra-mitranya Bapak Ibu. Sama halnya, Mas Chan, saya tuh pinter pendampingan Mas Chan. Saya tuh bisa meluangkan waktu karena saya nggak kemana-mana. Saya di rumah aja saya bisa mentoring secara online. Maka Bapak Ibu cobalah menemukan orang-orang yang pinter jualan offline. Nah, nanti dari situ Bapak Ibu bisa berkolaborasi dan ketika hasilnya ada, semangatnya terus membara. Ya, ketika hasilnya ada, semangatnya terus membara. Kalau hasilnya nggak kelihatan, Bapak Ibu dikasih motivasi juga jadi motivasi, ya kan? Tapi kalau Bapak Ibu dapat hasil, Bapak Ibu akan terinspirasi dan bergerak jauh lebih pesat lagi. Begitu, Kak Maye. Oke, terima kasih banyak penguatnya dan itu juga memang sudah secara nyata diaplikasikan ya di kehidupannya dari Mas Chan sendiri. Oke, dari Bunda Kania, mohon maaf ya tadi saya terlewat menyebutkan nama. Jadi salam kenal Bunda Kania, semoga menjawab dari kegelisahan terkait dengan kendala yang sedang dialami saat ini. Dan tentunya dari Mbak Anita kalau sudah aman dari sinyal dan juga speakernya, boleh juga dikuatkan dari solusi ini yang bisa diberikan kepada Bunda Kania. Aman, aman Kak. Aman ya suaranya ya. Lanjut. Kak, suaranya aman Kak. Sudah jelas, silakan lanjut.
udah jelas ya. Halo Bunda Kania. Kebetulan Bunda Kania ini juga mitranya Anita. Jadi halo Bunda. Kalau Bunda Kania ini memang luar biasa ya. Dia jago selling. Dia jago selling banget. Bahkan pokoknya dikasih produk apa aja beliau ini udah hajar. Jago banget dia selling. Dan kebetulan Bunda Kania ini kan punya toko juga gitu ya. Kayak Anita. Dia punya apotek gitu. Jadi emang dikasih produk apa aja yang tidak berhubungan dengan apoteknya, dia bisa loh. Jadi sebenarnya bakat marketing Bunda ini udah luar biasa, Bunda Kania. Kan kebetulan mitra Anita ya. Cuman mungkin di pembinaan atau untuk mendapatkan member yang memang butuh. Oke, sepertinya Cece Anita terhempas dari Zoom ini karena gangguan sinyal. Dan tentunya juga dari Bapak Ibu sekalian yang masih ingin bertanya, kita masih ada di Zoom ini Bapak Ibu kurang lebih lagi 30 menit ke depan ya, untuk kita bisa mengisi pada malam hari ini dengan edukasi, mentoring, dan juga pembinaan dari Mas Chandra dan juga Mbak Anita. Nah, untuk Mas Chan nih, kalau dari pengalamannya tadi juga menjadi leader dan sebagainya, boleh dibagikan ya terkait dengan tantangan terbesarnya saat membangun jaringan itu seperti apa? Oke, tantangan terbesar dalam membangun jaringan ya, langsung aja. Ya, pertumbuhan mitra baru itu menjadi sebuah tantangan terbesar karena uh, ya seperti dua belah mata pisau ya. Kadang itu mentor ataupun leader ya, tanda kutip leader itu adalah orang yang sudah bisa menghasilkan leader ya, Bapak Ibu ya. Bukan leader itu bukan yang baru punya satu dua mitra gitu ya. Itu tidak bisa dikategorikan leader. Tapi leader adalah orang yang sudah berhasil menciptakan leader baru di jaringannya. Nah, leader baru itu apa? Ya di Nutribo sendiri ada beberapa peringkat prestasi leader. Berangkat dari sapphire leader, di warrior leader ya, lalu ada selanjutnya, dan selanjutnya. Nah, ketika Bapak Ibu baru punya 1, 2, 3 member baru, maka Bapak Ibu sebetulnya belum bisa dikatakan leader. Maka buktikanlah diri Bapak Ibu untuk bisa menjadi leader dengan mengantarkan para mitra Bapak Ibu untuk menjadi leader. Nah, kendalanya adalah Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah menjadi tanda kutip leader begitu ya, maka Bapak Ibu tidak hanya berjuang untuk dirinya Bapak Ibu sendiri, Bapak Ibu perlu berjuang dan memperjuangkan para mitra usahanya Bapak Ibu. Karena sukses sendiri itu biasa Bapak Ibu ya. Sukses sendiri itu biasa di network marketing ya. Karena apa? Leader juga ada yang giveaway gitu ya. Bisa jadi dia beruntung nih join punya 2 member doang, tapi ternyata itu leader gede, satu di kiri, satu di kanan. Itu namanya leader giveaway kalau saya katakan. Nah, maka dari itu tantangan terbesarnya adalah ketika kita perlu bisa menghasilkan leader baru. Nah, apa yang menjadi kendala? Kendalanya ketika Bapak Ibu sudah menjadi leader, Bapak Ibu itu tidak boleh hanya memikirkan dirinya Bapak Ibu, melainkan juga memikirkan timnya Bapak Ibu atau mitranya Bapak Ibu. Nah, disinilah yang biasanya menjadi dilemanya. Karena ketika Bapak Ibu sudah ikut memikirkan tim pertumbuhan timnya Bapak Ibu, Bapak Ibu tuh biasanya juga mulai sedikit kelelahan dalam melakukan aktivasi atau sponsorisasi pribadi. Betul ya? Nah, tapi tidak menutup kemungkinan ada kok leader-leader yang dia memang jago sekali sponsoring pribadi. Seperti yang saya kenal ya ada Mami Linza. Mami Linza itu timnya udah gede, tapi sponsoring pribadinya juga yahut sekali. Nah, tapi ini juga butuh jam terbang. Mami Linza bisa menjadi sosok seperti begitu ya, beliau begitu, bisa sponsoring terus, bisa mendampingi timnya, itu kan juga butuh jam terbang yang tinggi. Kendala pemula adalah mereka ini ketika sudah punya leader, apalagi leadernya tanda kutip cerewet positif gitu ya, dikit-dikit nanya, dikit-dikit minta konsultasi, dan itu kan positif ya, bagus ya. Tetapi kadang-kadang tuh leadernya kehabisan energi sehingga memang tidak terjadi pertumbuhan secara pribadi. Nggak apa-apa sebetulnya sih, asalkan memang dia tetap bisa menjaga konsistensi terjadi pertumbuhan di jaringannya. Gitu. Nah, kendala terbesarnya adalah di situ kalau di network marketing ya. Kenapa? Karena kita berhubungan langsung dengan individu atau orang, bukan barang mati Bapak Ibu ya. Barang mati Bapak Ibu pindah dari satu tempat ke satu tempat lainnya, dia diem aja, nggak bisa ngelawan, nggak bisa ngeberontak. Tapi kalau manusia, Bapak Ibu salah nada aja suara, salah mimik wajah aja, bisa jadi penanggapannya berbeda. Mungkin Bapak Ibu pengen ngasih solusi, Bapak Ibu pengen ngasih motivasi, tapi ketika orangnya lagi bete, datang bulan, lagi banyak masalah, ditagih-tagih hutang, penerimaannya jadi negatif.
gitu ya, karena kita komunikasinya dengan manusia, sehingga memang itu yang menjadi PR tersendiri. Nah, PR-nya ini namanya pekerjaan rumah, pastinya bisa diselesaikan. Nah, selesaikannya bagaimana? Dengan komunikasi. Karena kalau Mas Chan dengan tim itu selalu menyampaikan, tidak akan pernah ada masalah yang tidak tersolusikan apabila dikomunikasikan. Yang penting adalah komunikasi. Kita selalu memegang 3 kata kunci, minta tolong, minta maaf, terima kasih. Apapun, minta tolong ya, untuk apa, terus minta maaf dan ucapkan terima kasih. Begitu, Kak Maye. Semoga membantu buat teman-teman semuanya. Sangat membantu pastinya ya, dan sepakat komunikasi nomor satu ya, benar ya Mbak Linza juga sudah menguatkan. Tentunya juga itu karena di bisnis network marketing memang ya komunikasi. Jadi kita di sini tidak hanya belajar untuk pendapatan income, tapi juga untuk pengembangan diri sendiri. Salah satunya adalah di skill komunikasi. Nah, dari banyaknya dari Mas Chan sendiri yang sudah bertemu dengan berbagai orang, tentunya ada yang bertahan, ada yang meninggalkan, segala macam untuk di bisnis network marketing. Itu kenapa kira-kira orang itu bisa gagal di bisnis network marketing, Mas Chan? Orang bisa gagal di network marketing itu tentu banyak faktor ya. Faktornya itu bisa dari internal dan juga dari eksternal. Faktor internalnya itu apa? Ya dari diri sendiri. Dia tidak percaya dengan kemampuan dirinya sendiri. Dia bisa juga tidak memiliki impian yang spesifik. Itu juga bisa dari faktor internal. Bisa lagi, misalkan dianya juga tidak yakin sebetulnya dengan bisnis ini. Ya, nah itu juga bisa menjadi faktor internal. Nah, faktor eksternalnya apa? Ya, bisa jadi selentingan-selentingan di luar sana. Kenapa? Karena sekeliling kita ini bisa jadi faktor pendorong dan juga bisa faktor penghancur. Ketika kita punya circle yang positif atau orang-orang di sekumpulan kita yang positif, itu akan mendorong kita menjadi pribadi yang lebih positif juga. Tetapi pun sebaliknya, ketika kita temenannya dengan orang-orang yang negatif, begitu ya, sepositif apapun kita bisa jadi, kalau nggak kuat iman, nggak punya filter yang baik gitu ya, kita juga akan ngikut jadi negatif gitu ya. Nah, maka dari itu, kalau dibilang gagal, sebetulnya tidak ada kata gagal ya, adanya namanya belajar. Nah, cuman tidak semua orang mau belajar dari pengalaman. Jadi baiknya buat teman-teman semuanya, dan ini reminder untuk diri saya pribadi, di bisnis network marketing tuh semuanya bisa terjadi. Semuanya bisa terjadi, terutama seperti tema apa? Tema pada hari ini, yaitu konsumen merubah menjadi income ya. Yang tadinya kita menggunakan produknya, akhirnya bisa mendapatkan income-nya. Kalau kita belum bisa mendapatkan income-nya, minimal kita menggunakan produknya, dari pembelanjaan produk lagi, kita sudah dapat cashback-nya, atau dapat belanja balik modalnya lah dari bonus sponsor yang diinput di akunnya kita. Dan ketika Bapak Ibu sudah menggunakan produknya, cukup melakukan apa? Bercerita. Karena kalau Bapak Ibu mencoba untuk memaksakan jualan, ditolak itu enak atau enak Bapak Ibu? Nggak enak Bapak Ibu ya. Bapak Ibu nawarin, sudah berantusias, bertenaga, ternyata ditolak begitu ya, dengan alasan, berbagai macam alasan Bapak Ibu. Nggak enak loh Bapak Ibu. Kalau belum siap jadi network marketing, ditolak 2-3 kali, langsung ngedown. Betul ya? Coba, di sini ada yang bisa menyampaikan nggak? Di dalam kolom komentar, ditolak itu enak atau enak Bapak Ibu? Enak atau nggak enak? Ya pasti jawabannya kan nggak enak ya. Maka kalau sebagai biasanya yang banyak orang yang berhenti atau muntaber adalah mundur tanpa berita, mereka ini ketemu dengan penolakan tapi tidak dikomunikasikan, gitu ya. Nah, menyakitkan tuh ya Bunda Nania ya. Nah, jangan habis diajak bisnis dicuekin, no 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 gitu ya. Nah, itu dia. Jadi kendalanya sih di situ, banyak orang yang akhirnya memutuskan untuk berhenti dulu. Nah, bagaimana caranya supaya teman-teman terus bisa menyala energinya, positifnya adalah ya deket-deket sama bu owner, deket-deket sama upline leader, deket-deket dengan support sistem perusahaan. Seperti yang teman-teman lakukan hari ini sudahlah salah satu langkah yang tepat. Karena apa? Kita nggak bisa pungkirin, tadi Anita juga sudah menyebut di awal tadi ya, semangat itu menular. Ya, nggak semangat juga menular. Kalau kitanya nggak semangat, biasanya di bawah kita juga nggak semangat. Tapi kalau kita semangat, ada kemungkinan di bawah kita juga ikut semangat. Sama halnya, saya yakini 56 orang yang ada di dalam ruangan Zoom meeting pada malam hari ini adalah orang-orang yang sedang mencoba menjaga semangatnya. Dengan cara apa? Bertemu dengan orang-orang yang sama-sama semangat. Dan semoga hasilnya terus semangat. Begitu Kak Waye.
Kak Maye belum ter-open mikrofonnya. Masih belum ter-open. Oke, sedang menunggu saya. Terima kasih energinya juga dan tentunya saya masih punya 2 pertanyaan terakhir ya, sebelum kita menutup sesi ini, yang pastinya juga dari Bapak Ibu sekalian nih, yang sudah pengalaman langsung merasakan bagaimana menjalankan bisnis ini, boleh untuk diceritakan juga bagaimana, strategi yang memang sudah dilakukan dari yang nih, ngomong nih menyakitkan, ditolak, enak-enak pedih gitu ya, ditolak nggak enak, jangan habis diajak bisnis dicuekin gitu. Nah itu kalau mau berbagi di kolom chat boleh banget ya, untuk para member-member baru juga melihat bagaimana perjuangan dari member lama nih untuk di bisnis ini. Nah, kalau dari Mas Chan sendiri, pada saat pertama, bukan pertama sih ya, sorry, saat ini, itu bagaimana cara membagi waktu untuk keluarga, pekerjaan, dan juga di Nutribos? Gimana itu? Oke, kalau dari saya pribadi, karena memang saya fokus meniti karir lah ya di network marketing begitu ya. Saya tidak menjalankan pekerjaan lain di luar daripada job untuk MC ataupun misalkan saya juga punya platform media sosial di TikTok yang sudah menghasilkan begitu ya. Jadi konten gitu. Maka saya cara membagi waktunya adalah mengkomunikasikan dengan siapa? Dengan orang rumah saya. Gitu. Kebetulan karena orang rumah saya juga akhirnya mau belajar dan bersinergi bersama untuk membangun impian kami bersama, merealisasikannya, makanya komunikasinya jauh lebih enak. Tapi mungkin saya juga akan menjawab, gimana Mas An kalau saya itu juga pekerja? Ya, saya pekerja karena saya juga punya banyak mitra nih, Kak Maye, yang beliau, teman-teman mitranya Mas An ini juga bekerja dari jam pagi sampai malam, bahkan ada yang shift-shiftan, karena ada yang jadi dokter, ada yang jadi bidan, ya, ada yang ibu guru PAUD, guru SD gitu ya, ada yang juga pengusaha begitu. Kadang tuh memang ada kendala mereka membagi waktunya. Nah, saya bilang bahwasanya bisnis network marketing adalah bisnis yang sangat fleksibel. Fleksibel dalam artian Bapak Ibu bisa mengerjakan bisnis ini di mana saja, kapan saja, sesuai dengan yang Bapak Ibu uh, sediakan waktunya. Nah, yang Bapak Ibu sediakan waktunya inilah yang menjadi kategori pribadinya Bapak Ibu. Karena setiap orang punya jam yang sama, yaitu 24 jam. Maka yang membedakan adalah skala prioritas. Apabila Bapak Ibu merasa bahwasanya melakukan pekerjaan hari ini itu sudah mencukupi kebutuhannya Bapak Ibu, maka mungkin Bapak Ibu tidak terlalu memprioritaskan bisnis network marketing Nutribos ini. Tetapi apabila Bapak Ibu sekarang sudah melakukan pekerjaan yang Bapak Ibu lakukan, dan ternyata kebutuhan yang Bapak Ibu perlukan itu masih tidak tercukupi, maka langkah baiknya Bapak Ibu juga bisa memulai memprioritaskan network marketing ini. Karena sebetulnya Bapak Ibu meluangkan waktu 3-4 jam sehari aja, asalkan fokus dan serius, ya all out begitu ya, memberikan tenaga, waktu, pikiran ya di network marketing ini, itu sudah lebih daripada cukup. Sudah lebih daripada cukup. Presentasi kita butuh berapa menit sih? Gitu ya. Presentasi kalau Bapak Ibu sudah melakukan terus dan terus dan terus dan terus, biasanya Bapak Ibu sudah di luar kepala ya. Seperti yang Ibu Yuvita selalu sampaikan, ibu daripada keahlian adalah pengulangan. Kita presentasi itu bukan karena kita jago ngomong, kita bukan jago ngafalin product knowledge ya. Kita jago presentasi itu karena kita sering melakukannya. Kita melakukannya hal yang sama berulang-ulang, hanya berbedanya ngomongin ke beberapa orang yang berbeda. Maka semakin sering melakukannya, semakin ahli Anda di bidang yang sedang Anda lakukan. Katanya Bu Wonder nih, dan itu sudah saya praktekkan dan itu faktanya. Jadi, pembagian waktunya adalah skala prioritas Bapak Ibu. Kalau dirasa Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu dapatkan dari pekerjaan Bapak Ibu hari ini masih tidak mencukupi kebutuhan, maka Bapak Ibu mulai memprioritaskan bisnis ini, dan insya Allah kalau diprioritaskan, hasilnya juga pasti akan mengikuti. Begitu Kak Maye. Oke, dan dijalaninya juga dengan enjoy ya, seperti Mas Chan sepertinya juga enjoy banget sehingga income-nya juga memang selalu bertumbuh setiap harinya gitu bersama dengan timnya. Dan Cece Anita juga sudah ada di sini. Boleh juga kalau misalnya sinyalnya sudah aman, boleh berbagi untuk membagi waktu dari versi wanita ya. Itu seperti apa nih dari pekerjaan, keluarga, dan juga bisnis di Nutribos? Halo Kak Maya, terus semuanya mohon Oke. maaf ya ini sinyalnya lagi, aduh trouble banget.
Dan ini saya kembali lagi, pertanyaannya bagus banget sih sebenarnya. Ini kalau dari sisi Anita ya, Kak Maya dan teman-teman semua, karena bagaimanapun kita semua di sini adalah udah ibu-ibu ya, udah ibu-ibu, udah menikah, mungkin juga ada yang baru menikah atau masih single. Kita punya tugas masing-masing, kita punya tanggung jawab masing-masing. Jadi kalau Anita itu pertama pasti komunikasi dulu, sama kayak tadi masanya Anita sedikit dengar, kita komunikasi dulu dengan orang rumah kita gitu ya. Jadi misalnya contoh Anita itu biasanya ngomong ke orang rumah, nanti aku jam segini sampai jam segini nggak bisa ya, karena aku ada perlu untuk misalnya ini jam kerja aku gitu. Jadi anak-anak misalnya dihandle sama Mbak atau sama ya gantian gitu ya. Jadi tetap ada komunikasi sama keluarga, sama orang rumah supaya bisnis kita ini disupport gitu. Karena kalau tanpa ada komunikasi sama orang rumah, apalagi kalau kita ini istri ya, kita punya anak, kita ibu rumah tangga, itu tetap harus ada komunikasi yang bagus gitu. Bahwa jam sekian sampai jam sekian, ini waktunya aku kerja misalnya. Nanti jam sekian waktunya untuk keluarga. Jadi benar-benar harus kita yang disiplin supaya bisnis kita juga jalan, tapi orang rumah juga nggak komplain ya, kita tetap disupport kayak gitu. Apalagi kita yang udah, nih para istri nih ya, yang sering dimarahin suami mungkin karena terlalu kerja, anak terlantar. Itu juga nggak bagus hasilnya. Jadi kalau Anita, pertama komunikasi dengan orang rumah, terus harus balance, bagi waktu antara keluarga sama kerjaan itu tetap harus balance gitu. Kalau misalnya mau hasil yang besar, sesuai dengan kata pepatah, semakin besar effort kamu, semakin kamu memfokuskan Nutribos ini seperti seolah-olah penghasilan utama kita atau pekerjaan utama kita, itu otomatis hasilnya yang akan kita terima tuh lain. Kalau kita memprioritaskan Nutribos ini seolah-olah kayak ini tuh pekerjaan aku satu-satunya. Kalau aku nggak garap ini, kalau aku nggak seriusin ini, ibarat kata aku nggak makan, itu pasti nanti effort kita akan berbeda. Dan apa yang akan kita terima pun hasilnya berbeda. Tapi kalau kita cuman menganggap Nutribos ini ya cuman buat iseng aja, biar ada kerjaan, ada kesibukan gitu, hasilnya juga pasti akan berbeda. Jadi tergantung prioritas kita, plus juga kita juga harus pinter-pinter lah. Pokoknya kita ibu rumah tangga, kita harus pinter-pinter bagi waktu antara kerjaan dan juga bisnis. Gitu aja, supaya balance. Oke, dan juga dari Cece Anita juga di momen ini juga tentunya semuanya masih berjalan dengan sesuai harapan ya, baik dengan keharmonisan keluarga, terus juga profit income yang didapat dari Nutribos, itu memang bisa beriringan gitu jalannya ya, tanpa harus mengorbankan salah satunya. Dan juga dari ini nih Mbak Linza juga dia ada berbagi, bener banget Cece kalau Mbak Linzanya juga sudah menerapkan itu, terkait dengan, pengalamannya itu memang merasa ibu toyib ya, berarti jarang pulang ini ya, dan komunikasi itu harus nomor satu sama suami. Ya, Dan tentunya betul, juga, betul. sudah ya memang apalagi sudah berkeluarga itu kan menjadi bisa dibilang tidak harus memilih ya, tapi Betul, bisa betul, dibuktikan bisa jalan bersamaan. betul, betul, betul. Oke. Dan untuk Bapak Ibu yang lainnya yang mau berbagi juga, nih saya mengundang para leader dan juga para member lama atau member baru yang ingin menguatkan lagi informasi pada malam hari ini atau ingin membuat semakin yakin juga untuk produk ini atau bisnis ini, silakan Bapak Ibu boleh sangat-sangat kita buka sesi tanya jawab untuk Bapak Ibu yang memang ingin bertanya. Silakan diketik di kolom komentar terkait dengan apapun itu, baik memulai usaha, bagaimana langkah pertamanya setelah tersebut, atau mungkin sudah menjalankan tapi ternyata ada kendala dan atau ingin berbagi, kami persilakan Bapak Ibu untuk bisa berbagi di kolom komentar ya. Dan tentunya juga sembari menunggu berbagi, saya masih menunggu ya, apapun pertanyaannya kita akan kupas tuntas pada malam hari ini. Dan untuk Mas Chan, ini bisa dibilang pertanyaan dari saya lagi gitu ya, mengenai tentang bagaimana nih kalau misalnya ada orang yang memang ingin join member baru, tapi memang ada rasa insecure atau tidak percaya diri di dalam dirinya karena tidak punya pengalaman sama sekali, tapi memang pengen ikut
di multi level atau spesialnya adalah di Nutribos ini. Pesannya seperti apa Mas Chan? Oke, untuk orang yang awam ya, ataupun baru memulai terjun di dunia network marketing atau melihat banyak sekali sih, banyak yang merubah nasib di network marketing ini dengan bisnis dengan segala kemudahan ini tanpa harus punya tempat, tanpa harus punya latar belakang pendidikan yang tinggi, tanpa harus berpenampilan yang menarik ya. Semuanya punya kesempatan yang sama untuk menjadi member di sebuah perusahaan network marketing dan juga punya potensi yang sama untuk mendapatkan hasil. Nah, jadi saya coba ilustrasikan, biasanya yang bertanya kepada Mas Chan adalah orang-orang yang itu tadi, insecure atau tidak percaya diri. Semisal pertanyaannya gini, Mas Chan, saya tuh pengen join Mas Chan, tapi saya belum percaya diri nih untuk jualan. Saya pengen join, tapi saya belum percaya diri untuk jualan. Bapak Ibu sekalian, tidak perlu jualan. Cukup cerita aja pengalaman dari pemakaian produknya Bapak Ibu. Karena orang itu beli karena kepercayaan Bapak Ibu, bukan karena dipaksa. Jadi ketika Bapak Ibu memaksa mereka untuk membeli, pada sifat dasar manusia tuh orang nggak suka dijualin, tapi mereka suka mendengar, mereka tuh trust, percaya dari kisah, apalagi kisahnya teman-teman ya, dan Anda adalah kenalannya dia. Jadi kalau hari ini belum pede jualan, nggak apa-apa, nggak perlu jualan, cukup cerita daripada pengalaman Bapak Ibu menggunakan produk Nutribus ini. Lalu misalkan, Mas San, saya tuh nggak percaya diri join di network marketing karena saya nggak punya banyak teman, Mas San. Betul ya? Saya nggak punya banyak teman, tenang aja, nggak perlu banyak. Mulai aja dari yang ada. Misalkan, nih, jarinya Bapak Ibu, di satu tangannya Bapak Ibu ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Mulai aja dari 5 orang aja sudah sangat cukup ya. Yang penting adalah konsisten dan nanti dampingi, itu bisa berkembang. Lanjut, Mas San, saya itu mau mulai bisnis network marketing, tapi saya takut Mas San kalau nanti ditolak. Ya, ditolak cinta udah sering Mas San ya, kalau ditolak konsumen itu malah jadi lebih sakit lagi Mas San, saya nggak mau Mas San gitu ya. Gimana? Itu karena biasanya yang masuk ke pertanyaan Mas San ya, saya bilang, ditolak itu hal yang biasa Bapak Ibu sekalian ya. Yang penting adalah kita konsisten. Mudah untuk diucapkan, tapi memang susah untuk dipraktekkan. Bukan berarti tidak bisa. Ditolak itu biasa, yang penting kita konsisten untuk menawarkan. Kenapa? Karena ketika Bapak Ibu bertemu dengan satu ya saja, Bapak Ibu ketemu dengan satu ya aja, itu bisa merubah segalanya. Maksudnya apa? Ketika Bapak Ibu bertemu dengan orang yang mengiyakan tawaran Bapak Ibu, dan ternyata orang itu adalah diamond, berlian ya di jaringannya Bapak Ibu sudah bisa merubah kehidupannya Bapak Ibu. Apalagi di Nutribos, di salah satu plannya, yaitu ada bonus generasi. Jalan satu jalur aja Bapak Ibu sudah dapat komisian, tanpa harus pasangan. Oke? Nah, lalu Mas San, saya tuh mau mulai bisnis network marketing ini Mas San, tapi apa mungkin Mas San, bisnis seperti ini tuh bisa menjadi income yang tetap untuk kebutuhan saya sehari-hari atau kebutuhan bulanan saya? Bapak Ibu sekalian, jawabannya adalah yes. Bisa, B-I-S-A, bisa. Selama Bapak Ibu men-treat bisnis ini sebagai sebuah bisnis ya, bukan hanya untuk coba-coba. Tadi balik, Cik Anita juga menyatakan kalau kita mau menjadikan bisnis ini sebagai prioritas kita, maka kita akan mengupayakan sedemikian cara bahwasanya kalau saya nggak jalan sini, saya nggak makan nih. Saya nggak jalan sini, tagihan nggak kebayar nih. Saya nggak jalan sini, token listrik nggak bisa ngisi nih. Maka pasti Bapak Ibu akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Begitu Kak Maya. Oke, terima kasih Mas Chan dengan pembuktiannya tentunya yang sudah dilaksanakan langsung juga, tentunya juga berempati nih dengan para orang-orang atau bahkan bisa dibilang belum member ya, ingin jadi member pertama itu Mas Chan pasti sudah ketemu dengan ratusan bahkan ribuan orang juga, dan tentunya berempati juga dengan kondisi mereka dan mempelajari itu semua sehingga ketemu polanya untuk bisa membuat mereka tersebut lebih percaya diri dan juga menemukan bisa dibilang memutuskan untuk bisa bergabung seperti itu. Nah, kalau dari Cece Anita itu seperti apa dari pengalamannya dan atau mungkin bisa dibilang pesannya lah untuk saudara-saudara gitu ya atau masyarakat kita di seluruh Nusantara ini terkait dengan rasa insecure-nya karena tidak punya pengalaman tapi niatnya itu ada pengen join. Oke, tes. Suaranya tes dulu ya Kak ya. Aduh, ini Aman. Anita yang ikutan insecure ini. Karena putus-putus. Oke, kalau masalah insecure ya
kita semua nggak bisa mungkiri itu memang sering Anita temuin ya di antara member-member Anita juga. Hal itu wajar ya, hal itu wajar. Anita pun dulu juga waktu pertama kali mulai bisnis juga seperti itu ya. Kita semua pasti pernah mengalami fase seperti itu ya. Kita pernah jadi pemula, pernah ada di posisi teman-teman semua yang mungkin sekarang lagi memulai, lagi mengenal apa sih bisnis jaringan, apa sih bisnis Nutribos, dan ini mungkin bisnis teman-teman yang pertama kalinya. Is okay, perasaan seperti itu nggak apa-apa, manusiawi. Jadi kita harus menerima dulu ya bahwa perasaan seperti itu manusiawi kok, manusiawi. Dulu Cece juga pertama kali mulai bisnis juga nggak tahu apa-apa, bingung cara rekrut gimana, nggak punya member, lihat upline, wow kok bisa ya penghasilan segitu gitu. Kayaknya impossible Anita bisa sampai kayak mereka gitu. Anita pernah ada di titik seperti itu. Jadi nggak apa-apa, teman-teman keep going aja, jalan terus, tempel. Kalau Anita ya, ini menurut Anita ya, Anita cara simple aja yang bisa kita lakukan dan ini real bisa diterapkan, maksudnya gampang diterapin gitu loh. Tempel aja terus leadernya, misalnya punya sponsor siapa, punya leader siapa, tempel terus aja leadernya ngapain, duplikasi terus aja leadernya, dicontoh aja leadernya tuh ngapain aja sih, dicontoh, sering sharing sama leadernya. Dan kita jangan pernah kayak gini, jangan pernah ketika kita join satu bisnis ya, ini umpama ini bisnis kita yang pertama kali, ini Anita sering diajari sama mentor-mentor Anita di bisnis-bisnis sebelumnya, jangan pernah berpikir seperti ini, ketika kita join satu bisnis, oh ini aku harus mendapatkan sekian puluh juta atau sekian ratus juta. Tidak, teman-teman. Ini fakta, dan Anita memang harus ngomong to the point ya. Anita selalu ngomong gini sama member Anita. Jangan kamu berpikir ketika kita pertama kali berbisnis, ini first time kita bisnis, kita pengen hasil sekian. Tidak, teman-teman. Kita semua yang di sini nih para leader ya, Cece, Mas Chan, Mbak Linsa, Mbak Dia, berapa kali kita ini, berapa tahun kita atau berapa kali kita ini, ibarat kata, sebelum di Nutribos ya, kita ini kayak orang sekolah gitu loh. Berapa kali kita ini melewati fase itu gitu loh. Jadi kita ini kumpulan dari bisnis-bisnis, belajar dari bisnis-bisnis sebelumnya teman-teman. Ini fakta yang teman-teman harus perlu tahu gitu. Jadi kenapa kok kita bisa ada di posisi ini ya? Karena kita ini dulu juga ada di fase teman-teman semua. Kita ada di fase teman-teman yang bingung cari member. Aduh gimana ya, aku hanya pinter jualan tapi kok susah cari member. Kita semua para leader di sini ada di posisi ini dulu. Cece pun ada di posisi ini dulu. Tapi kita terus keep going ya. Kita terus melihat leader-leader kita. Misalnya kita lagi di Nutribos ya, kita lihat, oh siapa sih leader kita? Kita tiru, kita contoh, kita belajar. Nanti dari banyaknya pengalaman, teman-teman tuh akan ada di posisi yang sekarang-sekarang ini. Jadi gak munafik, gak mau terus tiba-tiba jreng, oh Cece Anita ada di posisi ini. Ya ini karena kumpulan dari, ibarat kata kalau kayak anak sekolah itu, ini loh dari TK, SD, SMP, kita tuh melewati semua itu. Jadi buat teman-teman yang baru mulai, jangan takut. Justru mulailah sekarang. Mulailah dari sekarang supaya apa? Supaya suksesnya teman-teman itu lebih cepat gitu loh. Karena segala sesuatu tuh harus mulai dulu. Mulai dulu, jalan dulu, jangan takut. Pokoknya tempel terus mentornya, leadernya. Enaknya di bisnis jaringan tuh itu ya, kita semua itu tanya ke leader, kita nggak akan leader itu pelit nutup-nutupi, justru malah leader tuh pengennya kita sukses, itu bedanya. Tapi kalau di bisnis konvensional nggak bisa seperti itu. Tapi kalau di bisnis jaringan, kita punya mentor, kita punya leader, tempel terus mentornya, tempel terus leadernya. Paling nggak kita bisa dapat ilmu dari mereka, kita bisa terapin, dan percayalah, one day teman-teman yang ada di sini yang baru memulai, one day teman-teman juga yang akan ada di posisi seperti kita semua leader yang ada di sini. Gitu Kak. Jadi step by step. Jangan pernah kita merasa, aduh aku harus seperti ini, harus enggak. Semua itu ada step dan stepnya gitu. Oke, Gitu, Kak. berani dan mulai mencoba daripada tidak mencoba sama sekali ya. Ya, betul. Oke, terima kasih banyak, ini benar-benar powerful sekali ya Cece Anita ini, dan Mas Chan juga tentunya.
Dan ini juga saya lebih, ya oke, memberikan peluang juga dan kesempatan kepada, Mas Iwan yang memang sudah antusias sekali di malam hari ini bertanya, tentunya sudah menyiapkan plan untuk apa yang akan dilakukan setelah dari, mentoring hari ini. Nah, Mas Chan kepo nih katanya, dari Mas Iwan ini join-nya jadi member, baru duplikasi 3, belum sampai stokis. Langkah awal, promosi gimana ya sebaiknya posting-posting di, sosmed FB, status WA, tiap hari harus posting apa gimana? Baru awal pemula banget nih, masukannya dong, top-top leader ada Mami Linza juga. Silakan dari Mas Chan untuk memberikan penguatannya. Oke, terima kasih Kak Mai. Karena biasanya kita sampai jam 9, jadi saya izin overtime sedikit ya. Nah, saya singkat aja coba ngejawabnya, karena tipikalnya kita kalau dikasih kesempatan ngomong jadi panjang lebar ya. Nah, Mas Iwan terima kasih untuk sudah bertanya. Dan saya juga punya pengalaman seperti ini ya. Kita pengennya itu closingnya stokis. Betul ya, stokis itu yaitu minimal sekarang 10 paket usaha. Ataupun 7 deh boleh. 10 paket usaha, kalau di paket ultimate 5 paket usaha. Nah, tetapi tidak semua orang memiliki privilege dengan keuangan yang sudah ada, begitu ya. Ada yang memang diniati pengen bisnis network marketing untuk mendapatkan hasil. Maka titik darah penghabisan dia pertama kali dengan uang 250.000 atau uang 500.000 itu sudah bisa memulai bisnisnya dengan satu paket usaha ya, reguler ataupun di ultimate yang 500.000. Nggak apa-apa, dimulai aja dari situ. Kalau Mas Iwan duplikasi 3 sementara waktu ini juga nggak apa-apa. Bagaimana caranya untuk meningkatkan income-nya? Jangan lupakan ilmu sapi perah. Dalam artian, modal yang Bapak Ibu sudah keluarkan di awal, itu jangan langsung dinikmati ketika sudah mendapatkan hasil. Contoh, Bapak Ibu mengeluarkan modal, ini secara ininya ya, realnya ya. Bapak Ibu mengeluarkan modal, katakanlah Rp500.000 untuk satu paket ultimate. Bapak Ibu mensponsori satu orang, Bapak Ibu sudah dapat komisi sponsor 100.000. Maka ketika Bapak Ibu bisa mensponsori 5 orang, Bapak Ibu sudah mendapatkan komisi sponsor 500.000. 500.000 ini memang uangnya Bapak Ibu, tapi jangan langsung dinikmati. Ya, Bapak Ibu bisa memutarkan lagi dengan rumus sapi perah itu yang dibelanjakan ulang dengan pembelanjaan 2 paket usaha di paket ultimate. Begitu ya, jadi yang tadinya cuma belanja 1, belanja 2. Nah, gimana Mas Chan supaya, kan saya juga prospek nih butuh akomodasi Mas Chan, butuh nafas nih, beli bensin, beli makan, beli minum gitu ya. Kalau ya online ya beli kuota internet. Ada namanya bonus pasangan. Disitulah ya, jadi bonus pasangan itu juga Bapak Ibu bisa pakai, bisa ambil, itu yang digunakan untuk operasional, nutup operasionalnya. Kita ngomongin fakta aja ya Bapak Ibu ya, nggak usah ngomong yang muluk-muluk deh. Dari situ nanti Bapak Ibu puter lagi, sehingga nanti ketika Bapak Ibu sudah mencapai di angka stokis, Bapak Ibu pertahankan. Nah, kalau sudah sampai angka stokis, mulailah duplikasinya stokis. Kenapa seperti itu? Karena biasanya orang yang kita rekrut atau orang yang kita tawari, dia akan bertanya kepada kita, baiknya join berapa? Kita pasti akan ngomong baiknya join stokis. Dia tanya, lah Bapak, lah Ibu sudah stokis atau belum? Gitu ya, misalkan Mas Iwan udah stokis atau belum? Kalau kita pengen joinnya mereka stokis dan kitanya belum stokis, ya rada abu-abu tuh jadinya. Closingnya, rasionya semakin mengecil. Tapi ketika kita sudah stokis, itu bisa menjadi faktor pendorong, faktor penguat. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaannya adalah apakah saya perlu melakukan postingan setiap hari? Bapak Ibu, fungsi daripada channel Telegram daripada Nutribos, saluran WA Nutribos adalah mengupload secara kontinu bahan promosi, baik berupa testimoni produk, baik juga dengan edukasi produk. Yang itu Bapak Ibu bisa gunakan untuk media sosial Bapak Ibu masing-masing. Karena setiap orang punya media sosial, temennya beda-beda. Temennya media sosialnya Mas Chan sama temennya media sosialnya Kak Mai ataupun Cik Anita itu beda. Teman media sosialnya saya dengan Mas Iwan itu juga berbeda. Nah, bahan promosi itu tadi Bapak Ibu bisa gunakan untuk postingan setiap hari. Kenapa harus setiap hari? Karena Bapak Ibu, online-nya Bapak Ibu adalah tokonya Bapak Ibu. Kalau tokonya nggak dibuka setiap hari, orang juga pasti jadinya was-was. Ini orang beneran jualan atau orang cuma coba-coba. Orang yang bergabung di dunia network marketing melihat daripada konsistensi orang yang mereka akan ajak join. Begitu ya, itu pertanyaan yang kedua. Yang ketiga adalah, masukan udah nggak ada yang ketiga ya. Nah, jadi udah kejawab semuanya. Singkat, padat, dan semoga cukup jelas, Mas Iwan. Terima kasih. Oke, sangat jelas. Tinggal go action ya, Mas Iwan ya.
Dan tentunya juga kita sudah di penghujung ya Bapak Ibu ya di malam hari ini, karena kita memang mentoringnya singkat, padat, dan pastinya isi daging semua gitu kan. Dan untuk Bapak Ibu sekalian boleh dong tolong afirmasi positifnya gitu ya. Ketik di kolom komentar sembari menunggu closing statement nih dari Mas Chan dan juga Cici Anita bahwa Bapak Ibu sekalian siap menjadi bos bersama NutriBoss. Boleh gitu ya? Siap menjadi bos bersama NutriBoss. Boleh dong kita pengen lihat nih energi semangatnya Bapak Ibu sekalian. Boleh tolong di chat di kolom komentar. Nah, lanjut aja Mas Chan. Silakan pada malam hari ini closing statement-nya untuk para new member atau leader dan juga member yang sudah bergabung di NutriBoss. Silakan. Baik Kak Mai, terima kasih banyak untuk kebersamaan kita pada malam hari ini. Dan closing statement dari Mas Chan, singkat saja. Teman-teman, mari kita rubah kebiasaan kita sebagai konsumtif produk ya, yang hanya sebagai konsumen produk NutriBoss menjadi penghasil income. Ini bukan mimpi Bapak Ibu semuanya ya, tapi ini adalah pilihan. Dan Bapak Ibu, mari kita sama-sama memilih untuk menjadikan NutriBoss sebagai sumber income-nya kita. Dan malam hari ini, jadikan titik balik supaya hidup Bapak Ibu jauh lebih luar biasa. Dari yang biasa jadi luar biasa, daripada pemakai menjadi penghasil. Mari kita tumbuh berkembang bersama NutriBoss, karena di NutriBoss semua bisa jadi bos. Terima kasih banyak Kak Maye. Terima kasih. Dan semua juga sudah mengafirmasi siap jadi bos bersama NutriBoss. Dan apakah masih ada Cici Anita di sini untuk bisa memberikan closing statement-nya? Aman, C, untuk berkomentar? Oke, sembari menunggu juga, saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh bos yang sudah hadir di sini, Bapak Ibu dari seluruh Indonesia. Jadi bagi yang belum join, join aja no resiko karena dapat produk ya Bapak Ibu ya. Karena dengan hanya 250.000 itu Bapak Ibu sudah boleh pilih 10 saset kolagen atau 12 box sabun, terus ada 4 box body serum, 5 box sunscreen, dan juga 1 paket feminim hygiene. Dan ini semua tanpa resiko. Jadi bisa dijalankan untuk mendapatkan hasil yang tidak hanya ratusan ribu, tapi juga jutaan rupiah hingga ratusan rupiah Bapak Ibu. Dan NutriBoss semua bisa jadi bos. Oke, beri tepuk tangan dong buat kita semuanya. Terima kasih semuanya yang sudah join, yang sudah bertanya, yang sudah mengafirmasi juga dirinya gitu agar bisa terwujud apa yang memang sudah didoakan gitu. Kita berjumpa lagi di mentoring berikutnya. Semoga kita semua di NutriBoss semua bisa jadi bos. Selamat malam semuanya. Recording stopped.